Jangan mendekat. Aku sudah berjanji dengan orang lain. Aku sudah memberikannya diriku. Hai, meski aku harus mengatakan wajahku, aku tetap tidak akan menikahimu. Jangan. Yunlan, kau tidak mau menikah. Aku juga tidak ingin menikahimu. Awalnya, aku tidak akan menyentuhmu. Hanya menunggu 4 tahun. Membuatmu pura-pura meninggal dan memberimu kebebasan. Tapi kau tidak seharusnya menghinaku seperti ini. Jinglo bilang, asalkan aku menghancurkan wajahku, berpura-pura kehilangan keperawanan, Tuhan Xiao tidak akan menyentuhku. Dia bahkan akan menceraikanku. Tapi mengapa? Semuanya tidak seperti yang dia katakan. Tembok tinggi dibangun di halaman barat, pintu ditutup. Mulai sekarang, kecuali kabar kematian sang permaisuri, apapun, tidak perlu dilaporkan padaku. Kakak, suaranya datang dari sana. Siat, pasti ada di sana. Ayo, kakak akan membantumu membalas dendam untuk ibu. Biar si jahat tahu kekuatan kita. Bait. Konon, Permaisuri Han dikurung di halaman barat sejak malam pernikahan. Sekarang, Pangeran Han malah menikahi seorang selir. Dengan upacara pernikahan layaknya permaisuri. Selir ini tidak biasa. Karena berhasil mengobati sakit kepala Ibu Suri, dia disukai oleh Ibu Suri. Jika bukan karena ibunya seorang selir rendahan, mungkin dia sudah diangkat sebagai putri kabupaten. Kali ini, Ibu Suri sendiri yang menikahkan. Memerintahkan untuk dihormati sebagai permaisuri, bahkan kaisar pun tidak bisa menolak. Lihatlah, mas kawinnya banyak sekali. Hanya 20 peti lebih sedikit dari permaisuri Han dulu. 6 tahun, aku merencanakan dengan susah payah, akhirnya berhasil menikahi Pangeran Han. Meski sebagai selir, statusku sama dengan permaisuri. Sementara kakak bodohku itu, dikurung di halaman barat bertahun-tahun. Mungkin sudah sekarat. Anak sah pun apa? Tetap saja kukalahkan. Waktu baik tiba, pengantin bersujud. Sembahyang kepada langit dan bumi. Pengantinnya cantik sekali. Pangeran Han pergi ke medan perang di usia 15. 18 tahun sudah berjasa besar, 20 tahun memimpin jutaan tentara. Mengusir Baiwei di selatan, mengalahkan Yuenu di utara, menyerang Qiang di barat. Melindungi rakyat dan menjaga perbatasan, dijuluki Dewa Perang Yo. Pengantin saling bersujud. Dulu, aku hanya menggambarkan berapa banyak orang yang dibunuh Pangeran Han. Berapa banyak darah yang menodai tangannya. Langsung membuat Yunlan yang bodoh itu ketakutan. Setelah bersujud ini, aku resmi menjadi selir Pangeran Han. Ada Pembunu, Lindunji Pangeran. Apa ini? Aku tidak akan rusak wajahku kan? Paduka, benda ini tidak beracun, hanya pewarna khusus. 10 sang berdaya, tangkap si pemburu segera. Sayap. Bisa melewati penjagaan ketat tanpa suara. Masuk ke halaman belakang istana, pasti ahli kelas 1. Paduka, semua pembunuh sudah ditangkap, bawa mereka ke sini. Paduka, tidak bisa dibawa, tapi bisa digendong. Lepaskan aku. Siapa dua anak Castle ini? Turunkan kakakku. Atau Yoyo akan mewakili bulan. Mengingkarkan kalian. Aku yang bertanggung jawab. Aku yang melepaskan Xiu Beng. Lepaskan adikku. Banyak lawan sedikit. Besar lawan kecil. Kalian bukan pahlawan. Adik jangan takut. Ibu bilang, kejahatan tidak akan menang. Penjahat. Kami tidak takut padamu. Siapa namamu? Kenapa mengacau di istana Han? Yoyo tidak akan memberitahumu. Oh, namamu Yoyo. Kalau begitu kakakmu namanya Fen Fen ya? Bukan. Kakak namanya Babao.
Oh, Babao dan Yoyo. Adik, katanya tidak akan mengaku sampai mati? Kakak, aku tidak sengaja. Urusan pria, biar kami pria yang selesaikan. Jangan susahkan adikku. Penjahat, memukul anak kecil. Penjahat berani menyakiti kakakku. Yoyo akan melawanmu. Otak Yoyo rusak. Gadis kecil ini terlihat lembut, ternyata kuat sekali. Jangan menangis. Siapa nama ayahmu? Jelaskan, biar hamba mengantarmu pulang. Kasihan anak-anak, nasib sial, ayah tak bertanggung jawab, tega meninggalkan. Tinggal ibu dan 2 anak, nasib sengsara, nasi berjamur 3 orang 1 mangkok. Tak kenyang makan, tak hangat pakai, ayah bodoh itu apa sih? Kakak, kali ini beri mangga? Ganti kalimat seru, lebih menunjukkan kemarahan kita. Oak. Ayah bodoh, bukan manusia. Aku memang tidak ingin merayakan pernikahan besar, ini kesempatan baik untuk pergi. Hadirin, hari ini terjadi insiden, membuat kalian kaget. Nanti akan kami siapkan hadiah permintaan maaf. Yang mulia bercanda, hanya anak-anak bermain saja. Kami pamit dulu. Cepat pergi. Pernikahan yang kudambakan, selesai begitu saja. Ayo, nak kecil. Pandren, Aku masih ada urusan, kamu pulang dulu. Lepaskan aku. Selir, cepat periksa 2 anak kecil brengsek ini. Siapa sebenarnya mereka? Berani-beraninya mengacau. Pernikahanku yang sudah lama kutunggu. Akan kukuliti mereka hidup-hidup. Kakak, Yoyo sekarang sudah tinggi sekali. Coba jelaskan. Bagaimana kalian bisa masuk ke istana Han? Kenapa datang ke sini membuat onar? Paman, aku minta maaf. Maafkan kami ya. Ini kue favorit Babao dan adik. Kami berikan sebagai permintaan maaf. Paman, kenapa tidak dimakan? Paman, masih marah pada kami? Sekarang bisa jelaskan? Paman, hitung sampai 3, baru kami kasih tahu. 3. Baba Oyo. Gawat, kalau ibu sedang senang, dia memanggil sayang. Kalau biasa saja, panggil nama. Tapi kalau sudah menyebut nama lengkap, siap-siap kena hukum. Nggak boleh dipeluk, nggak boleh dicium, nggak dibikinin kue. Hukumnya kayak banget po. Ibu sudah pulang? Hari ini pasti capek di luar. Babao Kenjan banget love you. Iya Bu, kami kangen banget. Kami sangat merindukanmu. Ini anak siapa yang kotor begini? Ibu lihat baik-baik, ini anakmu sendiri. Nggak mungkin, anakku itu harum. Bukan 2 anak hijau kotor begini. Haram. Memang sekarang bau, tapi kalau dimandiin masih bisa dipakai. 6 tahun sudah, dari jenius medis negara Sia. Penerus aliran Linyi, aku terlahir kembali di tubuh pemilik sebelumnya, yang melakukan banyak kebodohan untuk menolak pernikahan. 6 tahun berlalu, untungnya ruang obat ajaib. Ikut terbawa, sehingga aku bisa memulihkan kesehatan. Dan melahirkan mereka dengan selamat. Ngomong-ngomong, kalian berbuat onar saat ibu tidak ada, ya? Dengar ya,
Ibu sekarang sangat marah. Menurutmu, lebih baik pukul dulu atau mandikan dulu? Bu, Yoyo usul sambil mandi sambil dipukul. 2 kali lebih efisien. Adik, saat seperti ini jangan mikirin efisiensi deh. Tapi Yoyo sudah bilang. Bu, tanya lagi dong. Aduh. Dasar bodoh. Kesehatan Babao sudah hampir pulih. Besok pagi, aku akan bawa mereka pergi dari sini. Mulai sekarang, langit tinggi laut luas. Wang Ye, 2 anak kecil itu, setelah keluar dari ruang belajar pergi ke taman barat. Aku sudah berjanji dengan orang lain. Aku sudah memberikan tubuhku padanya. Ibu, Ibu akan memperlihatkan sulap untukmu, lihat ya. Yang tinggal di Taman Barat hanya Em Yuyunlan. 2 anak itu memanggilnya ibu. Bubur Babao, ibu akan memperlihatkan sulap untukmu, mau lihat? Lihat ya, lihat, tidak ada apa-apa. Ini. ibu juga makan. Ibu tidak makan, kalian saja yang makan, ibu sudah dewasa. Memberikan buah untuk anak-anak, tapi sendiri tidak tega makan. Masih bisa disebut ibu yang baik. Orang dewasa tentu makan yang besar. Lihat mulutmu belepotan semua. Aduh, penuh mulut, kamu juga. Nanti setelah ibu mandi, ibu akan bacakan cerita sebelum tidur, ya? Ibu sebelumnya berserta Little Red Riding Hood memikul Big Bad Wolf. Putri Duyung bangkit jadi Raja Laut. Lin Dayu mencabut pohon Willow. Hari ini harusnya cerita Cinderella jadi dewa melawan Ibu Tiri. Ya, nanti setelah ibu mandi akan karang untuk kalian. Akan ibu ceritakan. Ibu mandi dulu. Menceritakan dongeng untuk anak, bukan seperti Mengzi 3 kali pindah. Seharusnya seperti Kongrong memberikan PR, bukan jadi Raja Laut atau melawan Ibu Tiri. Ini benar-benar kacau. Siapa? Untungnya di ruang obat spiritual ada banyak alat. Ini Em Yuyunlan. Pendekar sehebat apapun takut pisau dapur, kungfu sebaik apapun bisa tumbang dengan batu bata. Pencuri kecil, kamu salah tempat. Em Yuyunlan. Kamu tidak mengenaliku? Jangan-jangan pencuri ini mengenalku? Ada pembunuh. Anak-anak, Kamu sembunyi yang baik. Ibu Babao sudah mandi wangi-wangi.
Kenapa kamu belum datang? Lepaskan aku. Yoyo mau cari ibu, kalau tidak dilepas. Aku gigit kamu sampai mati. Ibu, Kalian tidak apa-apa? ibu cepat selamatkan Yoyo dan kakak. Ditangkap orang jahat. Terima kasih pahlawan sudah menolong, sekarang sudah aman. Datang ke sini ke ibu. Pahlawan, dia benar-benar tidak mengenaliku. Penjahat besar mengganggu ibu. Dan juga menangkap Yoyo dan kakak. Aku tidak. Ibu, penjahat besar itu kenapa? Ibu memberinya sedikit obat. Ibu, dia penjahat besar. Kita ikat dia dan jual untuk dapat uang. Kakak benar, jual dia dapat uang, lalu bawa uangnya pergi. Ibu, bukankah ibu sudah lama ingin pergi? Sayang, teriakanmu ini merusak rencana kabur kita. Bukankah semuanya terbongkar sekarang? Ibu, Yoyo tidak sengaja. Kamu ingin pergi? Dia adalah suami pemilik asli, Chu Han Xiao. Apa yang terjadi selama 6 tahun ini? Yunlan tidak hanya berubah total, sifatnya juga berubah drastis. Bahkan tiba-tiba punya 2 anak. Baru saja kaget dan tidak sengaja melukai pangeran, maafkan saya. Tapi kita sudah lama tidak bertemu, aku tidak familiar dengan pangeran. Sekali tidak mengenali, itu bisa dimaklumi, kan? Kita suami istri memang tidak familiar, nanti akan jadi familiar. Lihat apa? Penawarnya. Ibu, kamu dan penjahat besar sedang bermain siapa yang berkedip dulu. Atau permainan siapa yang bodoh? Penjahat besar, kamu kalah. Ibu yang paling hebat. Yoyo membantu ibu mengalahkan penjahat besar. Hari ini juga hebat. Yunlan, apakah kamu seharusnya memberi penjelasan padaku? Aku perkenalkan. Babao Yoyo, anakku. Milikmu? Ya, Siapa ayah mereka? jika aku bilang kamu, pangeran percaya? Aku tidak percaya. Kalau begitu bukan. Ayah mereka sudah meninggal. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti ini di depan anak-anak? Aku justru ingin bertanya, mengapa sejak pangeran datang? Aku dan anak-anak langsung mendapat percobaan pembunuhan, bukankah pangeran seharusnya memberi penjelasan dulu padaku? Aku akan selidiki masalah pembunuhan ini dan memberimu jawaban. Ibu, kamu tidak bahagia? Ibu. Apakah karena kami tidak patuh, keluar dari Taman Barat? Makanya ada orang jahat datang membunuh kami? Kalian keluar dari Taman Barat? Ibu, penjahat besar mau menikahi orang lain dan terus mengurung ibu. Babao dan adik ingin membantu ibu membalas dendam. Bagaimana kalian tahu semua ini? Kita semua mendengar suara di balik tembok itu berkata si penjahat besar akan menikahi pengantin baru. Ibu bilang, si penjahat besar ini adalah ayah kalian. Kalian sudah tahu? Ibu jangan bohongi kami lagi. Kalau kami diambil dari pohon bayi. Chu Han Xiao. Yaitu si penjahat besar yang kalian sebut. Memang ayah kalian. Tapi ibu sudah berpisah dengannya. Kedepannya dia mau menikah dengan siapapun. Tidak ada hubungannya dengan kita. Ibu tidak bahagia? Tidak. Ibu hanya ingin menjelaskan dengan jelas pada kalian. Meski kalian tidak punya ayah nanti. Tapi ibu akan mencintai kalian 2 kali lipat. Ibu, aku dan adik tidak butuh ayah. Kalau ibu butuh suami, Babao bisa bantu ibu cari beberapa lo. Ibu tidak butuh.
Ibu jangan malu, apa yang dimiliki ibu lain. Ibu juga harus punya, bahkan lebih banyak dan lebih baik dari yang lain. Nanti setelah kita pergi dari sini, Babao akan bantu ibu cari suami ya. Yoyo juga mau bantu ibu cari. Terima kasih. Pangeran. Tadi malam ada 2 kelompok pembunuh, satu kelompok semuanya minum racun bunuh diri. Kelompok lainnya adalah orang biasa yang sedikit mengerti bela diri. Menerima uang untuk menyelidiki Taman Barat. Saat ini belum tahu dalangnya. Kelompok pertama kemungkinan menargetkan hamba. Untuk yang belakangan, interogasi sampai jelas, selidiki latar belakangnya. Baik, bawahan sudah lakukan sesuai perintah Paduka. Taman Barat sudah dikepung 3 lapis, saat ini tidak ada yang mencurigakan. Tidak usah buru-buru, kalau Em Yunlan ingin pergi. Selanjutnya kau hanya perlu menunggu saja. Ambil. Ibu, Yoyo bawa kue, bantal kecil, dan mainan buatan ibu. Babao bawa obat. Kalau ketemu orang jahat, langsung racuni saja. Baik, sekarang kita pergi dari kediaman pangeran. Pergi. Bawa pergi. Penjahat besar, jangan ganggu ibuku. Penjahat besar, lepaskan aku. Ruing bawa anak-anak makan. Penjahat besar, kami tidak mau makan makananmu. Hamba memang akan mengganggu ibu kalian. Penjahat besar, kami akan makan banyak-banyak sampai kamu bangkrut. Aku harus cari cara menyelamatkan ibu. Ibu, jangan takut. Tunggu kami. Buru-buru melarikan diri. Karena aku menemukan bahwa kau memiliki 2 anak. Jadi merasa bersalah, Mungkinkah aku dan anak-anak hanya tidak ingin melihatmu? kau. Selir Mutiba. Siapa kau? Sudah beberapa tahun tidak bertemu, adik tidak mengenaliku? Kau Miu Yunlan? Bagaimana mungkin? Bukankah wajahmu rusak dan dikurung di barat? Bagaimana mungkin? Bukankah wajahmu rusak dan dikurung di barat? Mengapa pangeran tiba-tiba melepaskan Miu Yunlan si jalang ini? Dulu jika bukan karena Emu Jino, membujuk pemilik asli untuk menghina. Johan Xiao di malam pernikahan. Pemilik asli tidak akan dipaksa mati. Karena sudah datang sendiri. Tidak membalas dendam sepertinya tidak pantas. Hari ini kau buru-buru datang, apakah untuk memberi hormat? Dan menyajikan teh padaku sebagai istri utama? Pangeran tidak pernah mengatakan aku harus memberi hormat dan menyajikan teh padamu. Legipula, kakak berpakaian seperti ini sangat tidak pantas. Adik jangan tersinggung. Ini hanyalah permainan suami istri. Kau akan mengerti perlahan. Pangeran, secara teori, aku harus menyajikan teh pada kakak. Tapi Ibu Suri mengatakan aku harus masuk sebagai istri resmi. Jika begitu, sepertinya menentang Ibu Suri. Adik, apakah kau tidak peduli dengan muka pangeran? Dan ingin melapor pada Ibu Suri? Aku tidak bermaksud begitu. Jika kakak ingin aku menyajikan teh, aku akan lakukan. Aku istri utama, kau selir. Di hadapanku, kau harus menyebut diri sebagai selir. Ibumu juga selir. Apakah dia tidak mengajarimu? Bagaimana menjadi selir orang lain? Miu Yunlan si jalang ini, mengapa berbeda dari dulu, seperti orang lain? Jika tahu akan seperti ini, seharusnya dulu langsung membunuhnya. Permaisuri, selir. Menyesal.
Kakak, silakan minum teh. Kakak, meskipun kau tidak suka aku masuk istana, tidak seharusnya menyiksaku seperti ini. Pangeran, mungkin kemarin malam terlalu lelah. Jadi tidak bisa memegang cangkir teh dengan stabil. Ini semua salahmu. Tadi malam adalah malam pengantinku, pangeran malah pergi menemui si jalang emulan ini. Pangeran, bagaimana kalau adik ganti baju dulu, biar tidak masuk angin? Kita lanjutkan topik tadi, boleh? Pelayan, antar selir kembali ke kamar. Pandron, Aku tidak mau mengulang. jalan. Aku pasti akan balas dendam atas penghinaan hari ini. Tunggu saja. Pandron, Katakan. Ayah kandung dari dua anakmu siapa? Pangeran tidak perlu terlalu serius. Kalau kau suka, aku bisa suruh Bapak Yoyo memanggilmu ayah. Kalau tidak suka, aku bawa mereka pergi saja. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Tidak berani. Pelayan. Buang permaisuri kembali ke Barat Garden. Tidak usah. Aku bisa pergi sendiri. Bagaimana dengan Babao dan Yoyo? Bukankah kau bilang mereka anakku? Aku akan tinggalkan mereka di sini untuk membangun ikatan lebih awal. APA? Kau bilang dua anak itu memanggil emulan ibu? Jangan-jangan mereka keturunan pangeran? Kalau benar begitu, tidak mungkin mereka bertiga dikurung di Barat Garden sampai sekarang. Kalau bukan keturunan pangeran, berarti pasti anak haram dari luar. Bantu aku lakukan sesuatu. Paman, Babao kasih makan ikan nih. Ikan panggang spesial dari si kecil manis. Ini pertama kalinya aku melihat ikan panggang warna hijau. Dari mana asalnya anjing di istana? Itu hewan peliharaan kesayangan Ibu Suri, belakangan dirawat oleh Selir. Beritahu Selir, kalau tidak bisa merawat binatang ini dengan baik, segera kembalikan. Kalau kejadian tadi terulang lagi, aku tidak akan memaafkan. Baik. Tadi tidak ketakutan kan? Yoyo tidak takut. Yoyo punya banyak tenaga. Paman, giginya kenapa? Buka mulut, aa. Penjahat, kena deh. Penjahat, kau makan ikan buatan Jojo. Nanti jadi gagap lo. Tentu saja. Adik sangat hebat, apapun yang dibuatnya pasti beracun. Ibu bilang ini bakat alami. Kak kalian, Bi berbuat apa? Jahat, Yoyo yang kejam. Dr. Xuan Menschaffen. Bagaimana? Jangan khawatir pangeran, dua tuan kecil hanya sedikit terkejut. Tidak apa-apa, tapi tuan kecil memiliki kondisi bawaan. Jantung dan paru-parunya sangat lemah, harus lebih berhati-hati di masa depan. Aku gagap. Pangeran, ini karena racun merangsang lidah. Menyebabkan gagap sementara. Tidak apa-apa. Penjahat, Babao. penjahat, kamu jadi gagap. Bi benar. Maaf. Kami berdua, kamu harus bilang maaf 2 kali. Baru kami bisa memaafkanmu. Maaf. Anak kecil tidak menyimpan dendam, kami tidak akan berurusan dengan penjahat. Mana ibu? Yoyo rindu ibu. Siwan, kak kalian makan dulu. Malam, antar kalian PU pulang. Janji?
Janji. Saling kait. Saling kait gantung. 100 tahun tidak boleh berubah. Cap. Sudah kucap, janji tidak ditepati. Akan jadi anjing kecil lo. Baik. Pria anjing. Kira dengan menutup lubang anjing bisa mengurungku. Mimpi. Ahai, Babao dan Yoyo. Penjahat, dari masuk istana sampai sekarang belum kembali. Ah, benar-benar tidak bisa diandalkan. Lebih baik kita cari ibu sendiri. Anjing jahat mati. Kalian dua binatang kecil. Berani membunuh hewan peliharaan kesayangan Ibu Suri. Kemari. Ikat mereka. Kurang ajar. Aku adalah nyonya rumah istana Han. Kalian berani melawan perintahku. Tidak ingin hidup lagi? Siapa? Yunlan, berani kau memukulku? Yu Jinrou, kau hanya selir sampingan. Berani menyebut diri sebagai nyonya istana. Ibu, kami sangat merindukanmu. Bagus Yunlan, kau berani berselingkuh dengan pria. Melahirkan 2 anak haram. Diam. Pandren. Permaisuri berselingkuh dan punya 2 anak haram. Apa kau terluka? Pangeran, 2 anak sialan inilah yang menyakiti hewan kesayangan Ibu Suri. Pangeran, anjing ini mati keracunan. Racun? Xiao Jin tadi hanya makan ikan panggang hijau. Ikan panggang ini mengandung arsenik. Yoyo tidak menambahkan arsenik. Xiao Jin sebelumnya nakal, hampir menyakitimu. Jadi kalian sengaja membunuh hewan kesayangan Ibu Suri? Yoyo anak baik. Yoyo tidak. Ikan panggang kami. Untuk paman makan. Apa? Kalian ingin meracuni pangeran? Tidak, kalian berbohong. Kakak benar-benar licik, tahu pangeran tidak waspada pada anak-anak. Jadi pertama menyuruh mereka. Merusak pernikahanku, lalu menyuruh mereka. Meracuni pangeran, akhirnya bahkan anjing Ibu Suri. Tidak dilewatkan. Siapa yang melihat Xiao Jin makan ikan panggang? Hamba. Kau pernah kontak dengan Xiao Jin? Tidak, tidak ada. Kalian yang bawa lentera, minggir. Apa ini? Bambu masakan Jojo. Hijau bersinar sangat cantik. Setiap kali Yoyo membuat ikan panggang, selalu tabur bubuk fluoresen. Yang kontak pasti meninggalkan jejak. Gigiku juga. Lihat tangan penuh bubuk bersinar ini. Apa kau menyuapkan ikan panggang ke mulut anjing? Sengaja membunuh hewan kesayangan Ibu Suri. Menuduh tuan kecil, kau tahu salah? Bukan hamba, selir sampingan. Hamba hina, berani bunuh hewan kesayangan Ibu Suri. Kau tidak mau hidup. Pikirkan juga keluargamu. Hamba mengaku salah, pangeran, istri kurang didik. Mohon hukuman dari pangeran. Cuhan Xiao, diam saja. Apakah aku yang harus menghukum selir kesayangannya? Tidak peduli dia. Apa maksudnya? Siapapun yang berani menyakiti anak-anakku, jangan harap bisa selamat. Adik, yang kau hina adalah istri utama dan tuanku kecil. Bertanya kepada pangeran untuk apa? Pangeran tidak membelaku. Apakah tebakanku salah? 2 anak liar ini benar-benar keturunan pangeran? Kakak, hamba tahu salah. Apapun hukuman kakak. Hamba rela Manor Mania. Pengawal.
Selir menghina atasan, memfitnah istri utama. Dan kesucian tuanku kecil. Tampar 30 kali sebagai peringatan. Sedangkan Chunhua dan Chunjing segera bawa dan interogasi. Pangeran, aku salah. Suamiku, apakah kau puas dengan hukumanku? Adik, kali ini harus ingat pelajaran. Yunlan, aku pasti akan membuatmu mati mengenaskan. Kamu bagaimana bisa keluar? Tentu saja berjalan keluar. Pintu pavilion barat terkunci. Masih ada tembok kan? Mi manjat tembok. Kamu hebat, benar hebat. Anak-anak, cepat selamatkan ibu. Siap. Ibu, kami ngantuk. Pangeran, aku harus menidurkan anak-anak dulu. Sudah malam. Kamu juga pulang dulu. Ya, tidur. Penjahat, jangan. Penjahat, lepaskan Yoyo. Cepat lepaskan. Babao akan marah. Tidur di kasur. Baik, Bu. Kami tunggu ibu di kasur. Baik. Di malam pernikahan, kau janji padaku bisa pura-pura mati dan meninggalkan kediaman pangeran. Masih berlaku? Meninggalkan kediaman pangeran, dia masih mencari pria liar itu? Chuhan Xiao, apa yang kau lakukan? Yunlan, kau adalah wanita milikku. Di hadapanku, masih berani memikirkan pria lain? Apa yang kau omongkan? Aku hanya ingin membawa 2 anak pergi. Kau juga bisa mengajukan syarat. Selama aku bisa lakukan, tak akan menolak. Tidak mungkin. Mengapa? Aku, permaisuri yang hanya tinggal nama. Di istana ini aku tak punya hak apa-apa, bahkan tak bisa melindungi anakku sendiri. Kuasa rumah tangga kuberikan padamu. Chuhan Xiao, bukannya sangat membenci pemilik tubuh asli ini? Kenapa sekarang? Tidak hanya tidak mengusir kami, malah memberikan kuasa rumah tangga padaku. Apa dia sudah gila? Jika kau berani kabur diam-diam. Dalam 3 hari, surat buruan akan tersebar ke seluruh negeri. Apa kau ingin membawa anakmu hidup seperti orang buruan yang bersembunyi terus? Aku bisa hidup sebagai buruan, tapi anakku tidak. Permaisuri, Perintah Pangeran. Kami mengirimkan beberapa pelayan untuk melayani Yang Mulia. Huajian. Dia ternyata menyusup masuk ke istana pangeran, cukup pintar. Dia boleh tinggal, yang lain mundur. Baik. Huajian memberi salam pada Tuan. Cepat bangun. Huajian, bagaimana caramu menyusup masuk ke istana pangeran? Sudah kau atur semuanya di pavilion Zuyan? Hamba sudah mengatur semuanya. Belakangan ini hamba selalu memantau kabar dari istana pangeran. Ketika melihat kepala pelayan Qin merekrut pelayan baru, hamba langsung mengajukan diri. Tak disangka terpilih. Bagus, denganmu di sampingku, aku lebih mudah bertindak. Permaisuri, Selir ingin pergi ke istana untuk memberi salam pada Ibu Suri. Khusus datang melapor. Adik pergi ke istana untuk memberi salam, itu juga bentuk bakti pada pangeran. Biarkan dia pergi. Baik. Karena kau begitu buru-buru ke istana untuk mengaduku pada Ibu Suri, tentu aku akan memfasilitasimu. Biar kulihat. Bagaimana caramu menghancurkan dirimu sendiri?
Selamat pagi, Pangeran. Pagi. Pagi-pagi begini. Kau ribut apa? Sekarang aku yang memegang kendali rumah tangga. Halaman barat yang selalu dikunci ini tidak pantas. Tentu harus merobohkan tembok tinggi ini dan membangunnya kembali. Oh ya, gudang pribadi suamiku menyimpan banyak barang berharga. Aku dan anak sangat menyukainya. Tapi keuangan istana ini terlalu sedikit, suami. Kamu harus lebih giat lagi. Ini bunga merah hadiah untukmu. Gudang pribadi. Dari mana kau dapat kuncinya? Paman, Babao membuatnya berdasarkan lubang kunci gudang. Ini kunci yang kubuat untuk ibu. Pria brengsek itu pasti sakit hati tahu gudang rahasianya digerogoti. Lebih baik usir kami bertiga sekalian. Suamiku, pepatah mengatakan, anak laki-laki harus dididik dengan keras, anak perempuan dimanjakan. Yoyo pasti tidak boleh direndahkan. Babao, dia anak laki-laki. Secara logika seharusnya tidak perlu dimanjakan. Tapi sejak kecil tubuhnya lemah, butuh banyak obat. Untuk perawatan khusus. Ini. Semua butuh uang. Suamiku, aku bisa hidup apa adanya, tapi seberat apapun, anak-anak tidak boleh menderita. Uang di kas istana. Sekejap mata sudah habis. Aku terpaksa mengambil sebagian dari gudang rahasiamu untuk menutupi kekurangan. Kamu tidak marah, kan? Cepat usir kami bertiga, biarkan kami hidup seadanya. Tidak. Aku masih punya beberapa perkebunan dan toko. Nanti akan kusuruh kepala rumah tangga mengirimkan buku kasnya padamu. Aku merobohkan paviliun barat, kamu tidak marah? Babao dan Yoyo dikurung di paviliun barat. Memang tidak pantas. Bangun kembali sesuai keinginanmu. Kalau gudang rahasia, Pakai saja semaumu. Kalau kurang, aku akan cari cara. Chu Han Xiao ini otaknya rusak ya? Dianya tidak marah? Permaisuri. Paduka, permaisuri MU mengalami masalah. Permaisuri Han. Ibu Suri minum obat dari permaisuri MU. Sakit kepalanya makin parah. Kaisar murka dan memerintahkan hukuman. Mengembalikannya ke Skiwi ke istana. Permaisuri Han diminta untuk lebih mengawasinya. Baik. Sebelumnya aku menambahkan beberapa obat rawat MU. Orang biasa minum tidak apa-apa. Tapi bagi yang darah dan energinya lemah, akan menyebabkan sakit kepala hebat. Sekarang terbukti, MU Jinro memang menggunakan obat keras yang menguras energi untuk mengobati sakit kepala Ibu Suri. Tidak mungkin. Obatku sebelumnya selalu manjur. Kenapa sekarang tidak mempan? Adik, Nikmat tidak dipukuli tadi. Kamu yang mengutak-atik obatku. Apa yang adik katakan? Kakak tidak paham. Kenapa kau tega menyakitiku? Aku kan adik kandungmu. Kalau tidak, mana mungkin kakak memperlakukanmu sebaik ini? Obat racikanku juga mahal, loh. Muyelan, ternyata benar kau. Aku akan melawanmu. Kurang ajar. Mencoba membunuh permaisuri adalah kejahatan yang pantas dihukum mati. Paduka, ini kakak perempuanku. Dia yang merencanakan ini untuk menjerumuskanku. Diam. Jika kau berani menjelekkan permaisuri lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Bukankah susu konde ini adalah mas kawin pemilik sebelumnya? Mungkinkah Chu Han Xiao mencuri mas kawin pemilik sebelumnya, lalu memberikannya kepada MU Jinro? Ekspresi apa itu? Bukankah aku baru saja menyelamatkannya? Aku tidak bisa membuktikannya. Emulan telah memanipulasi obatnya. Tadi aku mencoba melukainya, malah ketahuan oleh Paduka. Sebaiknya aku merendahkan diri dulu. Kakak, kumohon maafkan aku. Aku terluka terlalu parah sampai berhalusinasi. Mengira kakak adalah orang jahat. Makanya aku berani melawanmu. Adik sedang tidak waras, mungkin karena terlalu banyak hal yang terjadi belakangan ini. Kalau begitu, tinggallah di pavilion Fang Fei untuk menenangkan pikiranmu. Dasar perempuan licik.
Aku baru saja menikah, bahkan belum sempat malam pertama, sudah dikurung begini. Paduka. Cepat antar Selir pulang. Baik. Paduka. Siapapun yang berani mencela Babao Yoyo, akan kuhabisi. Dasar emulan perempuan licik. Dia berani meracuni obatku. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Selir, ada kabar buruk. Permaisuri membawa orang dan menyita semua mas kawinmu. Apa? Hamba hina. Berani menyakitiku. Kau tidak ingin hidup lagi? Dasar tidak berguna. Pelen. Kakak Permaisuri. Sebagai istri resmi Pangeran Han. Kau sampai harus mencuri mas kawin Selir sepertiku. Bukankah keterlaluan sekali? Aku ingat saat menikah ke istana. Ibuku memberikanku beberapa gulung sutranan yang sangat bagus. Sulaman dan polanya persis sama dengan ini. Dulu Emulan sangat ingin membatalkan pernikahan ini. Tak sempat mengurus detail pernikahan, aku beralasan merapikan mas kawin. Jiu menggenci mas kavinia. Tak pernah terpikir dia bisa selamat setelah menghina pangeran. Tenang, aku orangnya pemaaf. Takkan berdebat dengan pencuri. Barangku adalah barang kakak. Jika kakak suka ini, silakan dipakai saja. Menurutku hiasan di pavilion Fang Fei terlalu rumit. Tidak cocok untuk adik yang butuh ketenangan. Menerkin, bawa semuanya. Baik. Ruangannya jadi lebih tenang. Oh ya, adik. Tadi aku lihat sekilas, selain mas kawinku. Kamu sepertinya menabung banyak uang. Itu milikku. Aku tahu. Tadi adik bilang, milikmu adalah milikku. Aku bawa semuanya. Adik harus terus menabung. Masa depanku tergantung padamu. Aku... Selir, apa yang terjadi? Selir. Kakak ketiga, benar kau membiayai anak orang lain untuk kakak ipar? Lucunya. Ao sayang, bayar paman kimpat peluk. Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Kakak, biarkan aku peluk satu saja. Kakak, orang ini seperti serigala pemakan manusia. Adik, kata seperti bisa dihilangkan. Jangan takut sayang. Besok paman kimpat ajak kalian. Jalan-jalan ya, beli permen untuk kalian. Jalan-jalan. Benar boleh keluar istana? Babao dan adik belum pernah keluar. Serukah di luar? Yunlan benar. Anak harus diasuh dengan mewah agar tidak mudah tertipu oleh kata-kata manis. Tentu, ini, paman kimpat. Besok ajak kalian jalan-jalan. Asyik. Ruing, ajak anak-anak jalan-jalan sebentar. Baik. Kakak, 2 hari ini di istana semua gaduh. Karena urusanmu. Mereka bilang kau membiayai anak orang. Sudah kusuruh blokir. Kabar tentang Babao dan Yoyo. Siapa yang bocorkan? Ini. Kakak. Serahkan saja padaku, biar ku sekolahkan. Lagi pula di istana, aku tak takut digosipkan. Aku bahkan tidak takut ayah marah. Ini bukan anak kandungmu, kenapa? Sebagai manusia, jangan terlalu serius. Mimpi. Kakak ketiga, jangan pelit dong. Aku bukan datang untuk memisahkanmu, aku datang untuk bergabung dengan kalian. Panggil pelayan, usir tamu. Kakak ketiga, gini aja, besok aku jemput kamu dan anak-anak. Kita jalan-jalan, aku pergi dulu. Ada apa mencari pangeran? Mas kawinku. Bisa tidak pangeran mengembalikannya padaku?
Di mana mas kawinmu itu? Kamu tidak tahu? Aku dikurung 6 tahun, terisolasi, mana mungkin aku tahu? MU Yunlan, kamu mencurigai pangeran? Menilep mas kawinmu? Tidak berani. Aku hanya merasa keluarga pangeran terlalu miskin. Jadi, ingin mengambil sedikit mas kawin untuk menutupi kekurangan. MU Yunlan dulu demi mengumpulkan uang. Kabur dengan si pelajar, menukar mas kawin. Kenapa sekarang? Berpura-pura seperti ini? Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Kamu ingin mas kawinmu kembali? Pangeran akan memperlihatkan padamu mas kawin yang kamu bawa. Aku harus mencari tahu, mas kawinku. Sebenarnya ada masalah apa? Ini semua adalah mas kawinku. Pemilik sebelumnya ini tidak punya otak. Mas kawin ditukar saja tidak peduli. Kalau ini bukan perbuatan Chu Han Xiao, maka hanya MU Jinro yang tersisa. Ibu, kalau Babao bilang kalau aku dan adik jalan-jalan dengan si jahat, ibu akan sedih tidak? Keluar? Keluar istana? Paman keempat bilang mau ajak kami jalan-jalan. Kebetulan besok aku ada urusan keluar. Ibu bisa ikut tidak? Tentu bisa, tapi kalian bawa pil pelindung yang ibu berikan. Asyik. 5 tahun ini tinggal di sayap barat, kasihan anak-anak. Ibu pasti akan membawa kalian keluar, merasakan dunia yang indah penuh warna ini. Yoyo suka tidak? Suka? Paman keempat belikan. Beli? Tidak baik kali. Harus beli. Paman keempat tidak boleh membeli. Kenapa? Jual beli anak itu melanggar hukum. Anak kecil berani mengincar keponakan, anak, perempuanku? Sudah 3 tahun menikah belum punya keturunan. Pernahkah berpikir untuk menikah lagi? Bukankah itu yang kakak ketiga katakan, pria tidak boleh plin-plan. Harus setia. Lagi pula, aku sudah menikahi Ming Fei. Dia saja sudah cukup, wanita ini lagi. Kakak ketiga, bidadari. Kakak ketiga, aku mungkin salah. Kakak ketiga, meski pria harus setia, tapi jika gadisnya bisa secantik ini, sepertinya aku juga bisa. Kamu tidak boleh. Aku hanya bercanda. Kakak ketiga, kamu dan yang di belakang itu bersih tegang begitu, bahkan selir pun dipaksa untuk dinikahi. Tidak pernah berpikir untuk mencari yang lebih perhatian? 20 tahun, belum pernah melihat kakak ketiga. Memandangi seorang gadis seperti ini benar-benar langka. Nona, kita harus pergi ke Juyenge. Kakak ketiga, gadis tadi sepertinya pergi ke Juyanga. Pasti berasal dari keluarga terpandang. Juyangge itu tempat apa? Juyangge ini muncul tiba-tiba 2 tahun lalu. Khusus melayani kebutuhan wanita. Istriku sangat menyukai bedak dan perias dari Juyangge. Beberapa hari lalu, hanya untuk membelikannya beberapa kotak. Bedak sebesar telapak tangan, harganya 300 tael. Sakit hati. Jadi, gadis ini pasti berasal dari keluarga pejabat tinggi. Kalau tidak, orang biasa tidak akan mampu membelinya. Barang-barang dari Juyangge. Kakak ketiga, bagaimana kalau kita ikut melihat? Baiklah.
Ini juga bagus, dia menari dengan sangat indah. Mener MU, akhirnya bertemu denganmu. Dulu kamu bilang terjebak oleh pria brengsek, sekarang muncul, apakah? Sudah bebas dari sangkar? Pria brengsek itu mengancam keselamatan anakku. Aku belum bisa pergi sekarang. Ada hal seperti ini? Mulan. Di mana pria brengsek itu? Aku akan mencabiknya untukmu, Nyonya Nalan. Lihat, itu Nyonya Nalan. Nyonya Nalan, Vivip kelas atas. Penggemar nomor 1. Yang mulia, perhatikan Citra. Selamat Nyonya, racun dalam tubuhmu sudah keluar. Mulan, berkatmu, aku tidak mati. Ibu terlalu baik. Mulan, kamu benar-benar tidak butuh bantuanku. Asalkan suamimu bukan pangeran, siapapun itu. Aku bisa membantumu keluar dari kesulitan. Tapi kalau dia pangeran, dia itu. Bayarkan shower memukulnya diam-diam. Tapi suamiku yang malang itu kebetulan adalah pangeran. Mulan, Tidak usah, Ibu, aku akan mencari cara sendiri. Kapal akan lurus saat sampai di jembatan, mobil akan menemukan jalan saat sampai di gunung. Tuan memiliki 2 anak berusia 5 tahun, katanya mau masuk mencari ibu. Namanya Babao dan Yoyo. Bagaimana 2 bocah kecil ini bisa sampai di sini? Cepat biarkan mereka masuk. Ibu, 2 bocah kecil ini kok mirip sekali. Dengan Xiao Er waktu kecil. Ibu, ini anak-anakku. Babao dan Yoyo. halo, Bibi cantik. Hello. Lucu sekali. Ini untuk kalian. Ibu, ini tidak boleh. Mulan, anakku tidak berguna, sudah tua. Tapi belum memberiku cucu. Aku melihat Babao dan Yoyo. Sangat akrab, ini hadiah pertemuan untuk mereka. Kamu tidak boleh menolak. Kalau tahu menghasilkan uang semudah ini, ngapain aku bangun pagi-pagi? Membuat pil kecantikan? Cukup dengan 2 anak manis ini yang menggemaskan. Uang pun datang. Terima kasih, Bibi cantik. Usiaku sudah bisa menjadi nenek kalian. Masih dipanggil Bibi. Saudara perempuan ayah disebut Bibi, saudara laki-laki ayah disebut paman. Nenek dari paman adalah ibu dari ayah. Hebat sekali. Ibu harus pulang, Mulan, ke istana. Rumah tangga ketat, aku pulang dulu. Ibu, jaga diri baik-baik. Sampai jumpa, Bibi cantik. Sampai jumpa. Keluar. Kakak ketiga. Jangan cuma diam, cepat bicara. Nona, pasti karena merawat anak-anakku. Kamu tidak sempat belanja. Nah, gimana kalau kakak ketiga menemanimu jalan-jalan lagi? Kakak ketiga, adik sudah membuka jalan sampai di kakimu. Cepat angkat kaki terus naik. Tadi terlalu bersemangat, lupa memperkenalkanmu. Ini kakak ketigaku, Chu Han Xiao. Ternyata yang mulia Pangeran Han, sudah lama mendengar nama besarmu. Maaf atas ketidakhormatan. Wah, ternyata Nona kenal kakak ketigaku, itu bagus sekali. Bolehkah aku menanyakan nama Nona? Mu Yunlan. Wah, nama yang bagus, ternyata Nona bernama Mu Yunlan, kakak ketiga. Kupingku sepertinya buta, aku duluan ya. Oh ayah. Aku akan merawat 2 bocah itu dengan baik, kakak dan kakak ipar bersenang-senanglah. Selamat tinggal ibu. Apa hubunganmu dengan Juyan Pavilion? Kenapa bisa muncul di sana? Kalau aku bilang, apakah yang mulia percaya? Lebih baik yang mulia menyelidiki sendiri, banyak-banyak menyelidiki, pasti ada kejutan. Yunlan, apakah itu kamu? Akhirnya aku menemukanmu. Kamu siapa? Kamu tidak perlu berpura-pura, tidak mengenalku untuk melindungiku. Kita saling mencintai, tidak perlu mempedulikan orang lain.
Inikah pelajar yang disukai pemilik tubuh asli? Inikah kejutan yang kamu suruh aku selidiki? Bukan aku. Yunlan jangan takut, Yang Mulia Pangeran Han, 6 tahun lalu. Yunlan sudah setuju untuk pergi bersamaku. Tapi dia dikurung olehmu, aku menunggu selama 6 tahun. Tidak akan membiarkannya menderita lagi. Hari ini aku akan membawanya pergi. Cari mati. Tak kusangka Emu Jinro begitu tidak sabar. Mengangkat pria hidung belang ke hadapanku. Bahkan di depan umum seperti ini, berbuat keributan, apa maksudmu? Benar-benar ingin menghancurkan reputasiku. Aku dan Yunlan saling mencintai. Meski kau merebut tubuhnya, kau tak bisa merebut hatinya. Kau salah. Aku juga bisa merebut nyawamu. Yunlan jangan takut, mas kawin yang kau berikan padaku. Semua kusimpan di tempat lama. Yang kita janjikan 4 tahun lalu, kau ingatkan? Jangan bunuh dia. Ulangi lagi. Kau tidak boleh membunuhnya. Begitu kerasnya kau melindunginya? Chu Han Xiao, tenanglah. Kalau dia mati, nanti rumor akan menyebar. Aku terjun ke Sungai Kuning pun tak bisa membersihkan namaku. Yunlan, aku tahu. Kamu sengaja berakting di depannya, semua untuk melindungiku. Aku. Diamlah kau. Yunlan, kamu benar-benar lupa semuanya? 6 tahun lalu, kita berjanji untuk kabur bersama. Aku menyimpan mas kawinmu. Di gubuk bambu tempat kita pertama kali bertemu. Kalau tidak percaya, kamu bisa ikut aku untuk melihatnya. Baiklah, mas kawin memang harus dilihat. Sudah bertemu dengan Pangeran Han dan Permaisuri Han. Tuan Song Tingyu. Dengan alasan bahwa permaisuri ini memberinya mas kawin, dia menuduh permaisuri ini tidak suci. Kami mohon Tuan datang untuk menjadi saksi. Permaisuri terlalu sopan. Kamu tidak di rumah merenungkan kesalahan? Lari ke sini untuk apa? Pangeran, Roar mendengar bahwa Nona besar kembali bersama pria itu. Dan cinta lama bersemi kembali. Khawatirkan pangeran, dia datang ke sini. Ibu Liu, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, masih pandai memutar balik fakta ya. Song Tingyu, kamu yakin mas kawin di dalam itu adalah pemberianku? Benar. Tuan, mohon kirim orang untuk mengambil barang-barang itu. Begitu mas kawin itu dikeluarkan, pangeran pasti akan marah besar. Saat itu, Em Yunlan akan benar-benar hancur. Mengapa mas kawin Em Yunlan tiba-tiba berubah menjadi kotak mas kawinku? Ibu, jika orang melihat isi kotak itu adalah mas kawinku, aku tidak bisa membersihkan namaku meski terjun ke Sungai Kuning. Pangeran, Song Tingyu itu penipu. Dia menipu mas kawin permaisuri, menuduh permaisuri berselingkuh dengannya. Lalu kabur dengan uangnya. Selama ini, dia terus memeras Roer untuk uang. Jika tidak diberi, dia akan menghancurkan nama baik permaisuri. Rue demi melandangi permaisuri. Memberikan sebagian mas kawin kepadanya. Ibu Liu, kamu ini habis manis sepadi buang ya. Pangeran, kakak, ini semua salahku karena percaya pada penipu tak tahu malu ini. Dasar jalang, kamu berbohong. Lalu barang-barang ini? Song Tingyu memaksa Roer untuk memberikannya. Ruying, cepat tutup mulut penipu ini. Bawa dia pergi, jangan sampai mengotori nama baik kakak. Adik, kenapa buru-buru? Song Tingyu, kamu masih ada yang mau dikatakan? Yang Mulia Pangeran Han, aku dan Permaisuri benar-benar bersih. Semua ini adalah tipu muslihat ibu dan anak Liu. Mereka memberiku banyak uang untuk menggoda Permaisuri. Em Yunlan merusak wajahnya sendiri di malam pernikahan. Mengaku kehilangan keperawanan karena dijebak. Jika kehilangan keperawanannya palsu, maka Baba Oyoyo adalah anakku. Song Tingyu sudah diambang kematian. Kamu masih berani menuduh sembarangan? Apa kamu punya bukti? Bukti? Aku tidak punya bukti. Nenek Wang, dia adalah saksi.
Tidak, bukan aku, Tuan. Aku benar-benar tidak tahu. Apa yang dia bicarakan? Bawa Nenek Wang kembali ke kediaman. Aku akan menginterogasinya sendiri. Sedangkan Song Tingyu ini, aku percaya. Tuan Prefektur akan menanganinya dengan adil. Hamba pasti akan menyelidiki hal ini dengan jelas. Tolong. Pangeran, pelayan Fang Fei Pavilion sering melakukan kesalahan membebani adik. Lebih baik keluarkan mereka semua dari kediaman, lalu pilihkan yang lebih baik untuk adik. Kamu yang urus saja. Baik. Masih belum mau mengaku? Row-er. Ibu. Nenek, bagaimana kabar Nenek? Wah, adik sudah bangun. Emulan, apa yang kamu lakukan di sini? Ibu Liu. 6 tahun yang lalu, kamu mengirim orang untuk membunuh seluruh keluarga Song Tingyu. Tapi Song Tingyu pergi dan selamat. Dan orangmu, setelah menusuk ayahnya 2 kali, melemparkannya ke sungai. Apa yang aku katakan benar? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sayangnya, orangnya tidak mati. Tidak mungkin. Ibu Liu, kalau kamu tidak percaya, terserah menyewa pembunuh. Setelah ibu masuk penjara, harus bayar dengan nyawa. Permaisuri. Kamu, apa yang kamu inginkan? Mas kawinku. Seharusnya bisa ditemukan, bukan? Mas kawin itu, bukankah sudah diambil oleh permaisuri? Sekarang di mana? Permaisuri sendiri yang tahu. Sepertinya tidak bisa berunding. Tunggu. Aku pikir-pikir lagi. Memang bisa ditemukan. Kalau begitu, tolong Ibu Liu membawakannya kembali untukku. Ini, mas kawin adik, aku sengaja mengembalikannya. Ibu, sekarang harus bagaimana? Terpaksa pakai milikmu dulu. Kenapa harus milikku? Tenang, barang yang menjadi hakmu. Ibu pasti akan mengembalikannya dengan utuh. Ah, ini. Ada apa? Kenapa bisa begini? Emulan yang licik ini. Dia benar-benar menipu kita, mas kawin. Mas kawinku hilang semua. Ibu, esa jahat tidak sakit dia? Apa yang dia lakukan? Membuat Babao tidak senang? Tidak, Babao dengar dari orang lain. Si jahat tidak suka ibu, juga tidak suka kita. Melihat itu nyata, mendengar itu palsu, banyak hal. Tidak bisa hanya mengandalkan telingamu. Harus juga menggunakan matamu yang kecil, mengerti? Iya, aku mengerti, ibu. Kita tidak hanya punya mata dan telinga, tapi juga otak yang cerdas. Apa yang dilihat mata, didengar telinga? Harus dipikirkan dengan otak sendiri. Iya, anak pintar. Babao dan Yoyo jelas peduli pada Chu Han Xiao. Kalau mereka butuh seorang ayah yang baik, maka urusan pergi ini harus direncanakan lagi. Tidurlah. Ayah,
Nyonya Pangeran. Nyonya. Pangeran mengirim buah segar untuk Nyonya dan 2 anak. Wah, buah. Baba Oyoyo. Bagaimana pendapat kalian? Memberi tanpa alasan. Pasti ada maksud jahat. Terima kasih atas pemberian alam. Satu rencana gagal. Buat rencana lain, si jahat memang tak kenal menyerah. Babao, katakan. Chu Han Xiao ini sedang apa sih? Kenapa tidak ada habisnya? Paduka sudah bertanya 30 kali. Nyonya memang mengambil barang, tapi dia tidak bilang apa-apa. Babao dan Yoyo mana? Tuan muda sedang belajar hukum pidana di kamarnya. Nona sedang bermain air di istana Lancui. Yoyo datang. Ya, ada di luar. Ayo. Dapat. Wah, Nona sangat hebat, sangat perkasa. Yoyo. Paman, Yoyo tangkap ikan gemuk ini, pulang. Bisa dibuat sup untuk ibu dan kakak. Paman. Ja, Paman. Aku tahu, hari ini ibu pernah menyebut ayah. Tidak. Sepertinya Babao dan Yoyo membagikan. Memanggilku ayah, harus mencari cara lain. Jangan lari. Ayo. Yoyo, panggil aku apa? Paman jahat. Bao-bao, panggil aku apa? Paman. Kakak ketiga. Ham. Pintar. Yoyo, panggil aku apa? Kakak ketiga. Ayah. Ayah. Panggil. Bao-bao dan Yoyo terlalu pintar. Sepertinya mengubah panggilan tidak mudah. Wang Ye, ada utusan dari istana. Bawa Bao-bao dan Yoyo pergi. Ja. Ayo Yoyo. Menyampaikan perintah kaisar. Wang Ye Han terlalu banyak membunuh, hingga kesehatan Ibu Suri memburuk. Mulai hari ini, dihukum menyalin kitab 100 jilid. Wang Ye Han cepat terima perintah dan berterima kasih. Wang Ye kami mendengar karena dirinya menyebabkan kesehatan Ibu Suri terganggu, sangat menyesal, baru saja linglung. Wang Ye, berterima kasihlah. Hamba menerima perintah dan berterima kasih. Kakak ketiga. Mengapa ayah tiba-tiba memberikan hukuman? Aku baru kembali dari Pavilion Zuyan, di luar sudah kesebar luas. Kesehatan Ibu Suri memburuk, Qin Tianjian menghitung.
karena Wang Ye terlalu banyak membunuh. Hingga kesehatan Ibu Suri terganggu. Kakak ketiga membunuh musuh, bukankah untuk membela negara? Qin Tianjian yang dibayar tapi tidak bekerja, aku akan menemui mereka. Tidak perlu. Wang Ye, mari kita siapkan menyalin kitab. Menyalin kitab. Ya, menyalin kitab. Aduh, kepala nenek sangat sakit. Mendengar nenek ratu tidak sehat, cucu menantu seharusnya lama datang memberi salam. Bagaimana sekarang? Istana hanti ela membunuh Shilayin milikku. Kamu masih berani datang ke sini. Kamu, aduh. Kepalaku sakit sekali. Aduh Ibu Suri, tolong panggilkan orang. Ibu Suri kambuh sakit kepala. Cepat beritahu Kaisar. Nenek Gui, kepalaku benar-benar sakit. Kali ini Ibu Suri tidak terlihat seperti berpura-pura. Apakah Ibu Suri benar-benar sakit? Cepat panggilkan tabib. Nenek, apa yang terjadi denganmu? Kaisar tiba. Sakit sekali. Hormat pada ayahanda. Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Hormat pada Kaisar, Pangeran Mahkota. Nenek tiba-tiba sakit kepala, kenapa bisa begitu? Kaisar, istri Pangeran Han yang membuat Ibu Suri sakit. Penasihat langit pernah berkata, kesehatan Ibu Suri tidak baik. Karena pembunuhan oleh Pangeran Han, hari ini dia masuk istana. Penyakit Ibu Suri tiba-tiba memburuk. Ini. Anak ketiga, aura negatifmu terlalu kuat, segera pulang dan merenung. Ayahanda, mendengar nenek tidak sehat, Pangeran membawa. Aku dan 2 anak, semalaman menyalin kitab untuk mendoakan nenek. Bakti Pangeran menyentuh langit dan bumi, apakah tidak cukup untuk menebus? Saat membela negara, terpaksa membunuh musuh. Dan terkena aura negatif itu? Ayahanda, setidaknya tunjukkan kitab yang disalin Pangeran, biar nenek melihat. Ayahanda, bakti hamba tulus, mohon ayahanda mengizinkan. Diizinkan. Kepalaku sakit sekali. Mau menunjukkan kitab apa? Tidak sakit lagi. Kepalaku ternyata tidak sakit lagi. Kaisar, denyut nadi Ibu Suri sudah stabil. Ini bukan obat ajaib. Bagaimana bisa kitab ini berguna? Aku menambahkan bubuk obat di kitab, Ibu Suri menciumnya dan sakit kepala. Langsung sembuh. Pangeran Mahkota menggunakan aura negatif untuk menekan Chu Han Xiao. Hari ini aku menggunakan bakti untuk membantu Chu Han Xiao berdiri tegak. Lihat siapa yang berani bilang dia tidak berbakti atau sial. Anak ketiga, bakti MU besar, ayahanda selalu tahu, bangunlah. Terima kasih ayahanda. Tulisan ini memang bagus. Ada. Bawa pulang dan lihat baik-baik bagaimana tulisannya. Lapor Ibu Suri, tulisan ini memang bagus, hamba kagum. Bukankah Chu Han Xiao mengutak-atik kitab, tapi sakit kepala Ibu Suri sembuh. Terlalu kebetulan, bukan? Aku sudah memanipulasi catatan itu, tidak semua orang bisa melihat kecurangannya. Jika Bapak obat MU berkat pada Ibu Suri, seluruh istana Han akan terlibat. Kali ini, MU Jinro benar-benar beruntung. Hormat kepada Kaisar. Kaisar, ada kasus pembunuhan yang melibatkan Pangeran Han. Hamba tidak berani mengambil keputusan sendiri, jadi datang untuk melapor. Kaisar, almarhum Song Qingyu 5 hari yang lalu ditangkap karena dituduh menipu mas kawin oleh permaisuri Han. Kemarin dia bunuh diri di penjara, meninggalkan surat darah yang menyatakan anak permaisuri Han adalah miliknya. Apa yang terjadi? Ayah, Kaisar. Biarkan hamba yang menjelaskan. Katakan. Hamba menghadap Kaisar.
Mulan, Muyunlan. Nyonya Ngalan ternyata adalah Ibu Chu Han Xiao, permaisuri De. Hamba datang untuk memberitahu kabar gembira. Kabar gembira apa? Keluarga kekaisaran akhirnya memiliki bayi perempuan. Benarkah? Sungguh, 5 tahun yang lalu, Yunlan melahirkan sepasang anak kembar, tapi seorang biksu tua berkata, nasib Xiao Er bertentangan dengan anak-anaknya. Untuk melindungi anak-anak, dia harus menjaga jarak dengan permaisuri. Setelah anak-anak berusia 5 tahun, baru boleh dekat. Karena itu Xiao Er tidak memberitahu siapapun. Sekarang anak-anak sudah berusia 5 tahun. Xiao Er akhirnya lega dan memberitahu hamba. Di mana anak-anaknya? Menunggu di luar aula. Hila. Mereka bisa kepanasan. Cepat, cepat. Panggil mereka masuk. Anak menghadap ayah. B.A. Bao Jojo. Cepat beri salam kepada kakek kaisar. Hormat kepada kakek kaisar. Jangan. Aduh, dua cucuku. Kemari, kemari, dua cucuku manis. Kesini, ke kakek. Katanya keluarga kekaisaran sangat mendambakan cucu perempuan. Ternyata benar. Kakek kaisar, kakek sangat gagah. Benarkah? Biasa saja. Kakek kaisar, ibu bilang kakek adalah naga besar. Kakek yang paling hebat. Kaisar, identitas kedua anak ini masih dipertanyakan. Perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Almarhum kaisar pernah memberitahuku, putri kerajaan sangat berharga, dan pada tubuhnya pasti akan ada tanda keluarga Chu. Ayah, yang Anda maksud adalah tanda lahir berbentuk bulan. Di bagian punggung bawah. Benar, ini adalah tanda lahir berharga keluarga Chu kita. Bagus, sekarang Chu Han Xiao tiba-tiba memiliki anak perempuan, bahkan kembar yang membawa keberuntungan. Ini ancaman besar bagiku. Selamat, Kaisar. Ah, tidak boleh, sayang. Mutiara emas ini keras. Hati-hati merusak gigi kecilmu. Kakek kaisar, apakah aku akan dibunuh setelah bertemu denganmu? Apa, Taguna? Ya dibunuh, seperti ini. Siapa yang memberitahumu? Mereka bilang, Babao dan adik adalah anak tanpa ayah, dan begitu bertemu kakek kaisar akan menyuruh orang membunuh kami. Kakek kaisar, kami punya ibu dan ayah, kami bukan anak liar yang tidak diinginkan. Kaisar, hamba juga demi kemurnian darah pangeran. Maka, aku memberimu waktu untuk menyelidiki, kapan sudah jelas. Kapan tidak ada lagi yang membicarakan cucuku. Dan cucu perempuanku, baru kau kembali melapor. Tadi kaisar menyendiri. Menahan pangeran mahkota dan Chu Han Xiao. Hatiku selalu tidak tenang. Ibu, ayah baru saja memerintahkan hamba pergi ke kota Luo untuk menangani wabah dan bencana. Waktunya mendesak, hamba hanya bisa bicara sebentar lalu pergi. APA? Yunlan, kamu dan anak-anak, jaga diri baik-baik di Shanjing. Baik. Yunlan, ini. Ambil, Babao khusus memberimu. Ibu, hamba pergi. Hati-hati, wabah bukan main-main. Gedep. Chu Han Xiao.
Waktunya terlalu singkat, tidak sempat menyiapkan yang lain. Pakai saja ini. Kamu tidak boleh terjadi apa-apa. Kamu masih harus membangun kehidupan bahagia. Untukku dan anak-anak. Tenang saja. Apa yang dia lakukan? Apakah ada yang ingin dikatakan? Tidak nyaman langsung menggunakan gerakan. Memberiku kertas catatan semacam itu. Aku pergi. Jaga dirimu baik-baik. Oh, baik. Tidak ada kertas catatan. Mungkinkah ada hal lain? Bukan? Apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan padaku? Pertama, singkirkan Chu Han Xiao. Pilihan yang bermaksud padaku. Apalagi yang ingin dia katakan? Jangan-jangan ada sesuatu di wajahku. Tidak ada apa-apa. Sekarang urusan penting yang utama. Penyakit ini sangat menular, aku harus segera menyiapkan obat yang cukup. Untuk diberikan kepada Chu Han Xiao. Tuan, kabar bahwa Anda adalah pemilik Juyan Pavilion sudah tersebar. Membuat rakyat berbisik-bisik, semakin lama semakin menyebar. Sampai-sampai Anda disebut sebagai tabib ajaib, bahkan dikatakan, penyakit di kota Luo ini tidak ada yang bisa menyembuhkan jika Anda bersedia. Pasti sembuh seketika. Permaisuri, pelayan istana datang menyampaikan pesan. Sang ibu suri memanggil Anda segera ke istana. Cucu menantu menghadap nenek buyut. Pengganlah, Yunlon, Nenek Dengga. Kau punya cara untuk mengobati wabah, kakak, apakah kau? Murid dari tabib legendaris, adik memohon kakak segera bertindak. Tolong selamatkan rakyat yang malang itu. Aku sebenarnya berniat untuk bertindak, tapi sukarela dan terpaksa. Benar-benar dua hal yang berbeda. MU Jinro berdiri di titik moral tertinggi. Membela korban bencana, jika aku pergi dan tidak bisa menyembuhkan, akan menjadi terdakwa. Bahkan kehilangan nyawa, jika aku tidak pergi. Rakyat akan mengira aku tega tidak menolong. Akhirnya reputasiku hancur. Benar-benar rencana yang jahat, nenek buyut, aku. Jika kau merasa rakyat kota Luo malang, kau sendiri yang pergi. Permaisuri De, kenapa kau datang? Menghadap Ibu Suri, bangunlah. Hamba tidak tahu, binatang sialan mana, yang mengatakan Yulan bisa mengobati wabah sebagai tabib ajaib, bukankah ini niat jahat? Permaisuri De, di hadapan Ibu Suri, kata-katamu seperti ini, bukankah terlalu kasar? Aku berasal dari Siliang, sifatku kasar, tidak pantas di panggung. Lagi pula, bukan urusanmu sebagai selir untuk berkomentar. Binatang sialan yang kemaksud bukan kau, kenapa kau panik? Kaisar tiba. Ibu, hari ini aku sudah tahu. Aku rasa hal ini masih tidak tepat. Ayah, menantu bersedia pergi ke kota Luo. Sebagai istri kerajaan, sudah seharusnya menanggung kedamaian Yo. Memberikan kontribusi kecil saya. Tapi menantu bukan tabib, belum pernah menghadapi wabah. Tapi demi warga Luo Cheng, saya bersedia mencoba. Baik, keluarkan dekrit. Permaisuri Han Bijaksana, sekarila pergi ke Luo Cheng. Untuk membantu rakyat, diberikan medali naga, dianggap seperti bertemu kaisar. Semua daerah harus patuh, yang melawan akan dihukum mati. Terima kasih, Ayahanda. Oh ya, adik juga sangat peduli pada warga Luo Cheng.
Bagaimana kalau ikut bersama saya? Saya terluka dan harus merawat Ibu Suri. Sepertinya tidak bisa ikut kakak pergi. Sangat disayangkan. Oh ya, saat adik menikah ke istana, membawa banyak mas kawin. Bagaimana kalau menyumbang sebagian untuk biaya obat warga? Apakah adik rela? Ku dengar mas kavimu de 80 peci. Ambil setengahnya, jah. Pangeran Han dan Permaisuri Han berusaha keras untuk Luo Cheng. Sebagai selir, tend to tidak bol hanya diam. Maka berlututlah 4 jam sehari untuk mendoakan mereka. Sampai mereka kembali dengan selamat. Terima kasih atas kemurahan hati. Kak, aku merasa tidak kuat lagi. Jangan ngawur. Kak cubit aku, sepertiku aku berhalusinasi. Melihat kakak ipar. Yunlan. Ini bukan tempatmu. Telan ini. Kakak ipar, biar aku sendiri. Minum obatmu tidak bisa. Jangan, kakak ipar, periksa aku lagi. Aku rasa aku masih bisa diselamatkan. Maksudku, kamu harus minum. Oh ya, tas kau yang dibawa Babao untukmu? Isinya sudah dipakai. Ini. Ayo. Ternyata tas koi ini ada rahasianya, kak kita bodoh. Tunggu. Dulu aku bilang, kenapa tas koi ini berat sekali? Mau dibuka, tapi kakak melarang. Katanya nanti Babao marah. Tidurlah. Yunlan, Luo Cheng sangat berbahaya sekarang. Cepat pergi. Aku pergi. Kamu? Luo Cheng harus dijaga seseorang. Jadi, kamu berniat untuk bertahan hidup bersama kota Luo? Baiklah, Yang Mulia Pangeran Han yang Agung. Kamu bisa terus menjaga kota Luo MU. Sedangkan aku, tak perlu kau khawatirkan. Yunlan, ini terlalu berbahaya. Jika sesuatu terjadi padamu. Bagaimana dengan Babao dan Zhou Shoku? Kamu masih ingat Babao dan Yoyo? Jika kamu mati, bagaimana aku menjelaskan pada mereka? Yulan si penyihir wanita ini. Baru datang langsung ingin membakar keluarga kita. Ayo kita serbu dan bunuh dia. Pangeran Han menutup gerbang kota, memutus jalan hidup kita. Begitu Permaisuri Han datang, langsung menyeret pasien kita untuk dibakar. Apa kesalahan kita? Ayo kita serbu dan tangkap kedua orang yang menyakiti kita ini. Buat mereka membayar. Siapa yang berbuat onar? Seret keluar, langsung penggal. Jiang Li adalah orang yang aku sengaja selamatkan. Kemampuan bela dirinya bagus dan pekerjaannya rapi, jadi aku biarkan dia tinggal di sisiku. Sebagai pengawal. Jika Yulan baru datang, langsung memukul mati beberapa pengungsi, tapi tidak bisa menunjukkan obat untuk wabah penyakit para pengungsi ini. Pasti akan mencabik-cabiknya. Saat itu, aku juga bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Pangeran Mahkota. Permaisuri Han, kamu lihat. Pasien yang sakit parah, apakah ingin membakar mereka saja? Lepaskan keluarga kami. Kembalikan keluarga kami pada kami. Aku perintahkan untuk membawa orang-orang yang sakit parah ke halaman belakang untuk diobati. Kalian pikir aku ingin membakar mereka? Bukankah begitu?
Kalau begitu, mari ikut aku lihat bagaimana sebenarnya keadaan yang sebenarnya. Ayah, bukankah kau sakit sampai tidak bisa turun dari tempat tidur? Kok tiba-tiba sembuh? Pangeran dan permaisuri baik hati, membawa kami berobat. Bahkan memberi kami obat gratis. Permaisuri, maafkan kami salah paham pada Anda. Permaisuri, maafkan kami salah paham pada Anda. Buat onar masih ingin kabur. Permaisuri, dia ini terus-terusan berteriak mengatakan, Anda ingin membakar keluarga kami, makanya kami salah paham. Jiang Li, bawa pergi, interogasi dengan baik. Pangeran, kondisi para pengungsi sudah membaik semua. Terima kasih pada Anda dan permaisuri. Cepat pergi. Bagaimana keadaan di luar? Tenang, semuanya baik-baik saja. Kalau begitu aku. Pelan-pelan. Kamu makan dulu, lalu tidur sebentar. Aku sedikit merindukan Babao dan Yoyo. Setelah urusan di kota Luo selesai, kita akan menjemput Babao dan Yoyo pulang. Baik. Bencana kota Luo telah mereda, hari ini aku dan permaisuri akan pergi. Semoga kalian semua tenang membangun kembali kota Luo. Sampai jumpa lagi. Panyang umur Pangeran Han. Wang Ye. Kita hanya pasangan suami istri biasa. Kamu jangan lagi mengeringkan rambutku. Hubungan suami istri. Mengerti, Yunlan? Wang Ye,
Meskipun pos peristirahatan hanya punya satu kamar, tapi mengingat kita hanya pasangan suami istri yang sederhana, maka harus tetap mematuhi prinsip dasar suami istri. Satu kamar tapi tidak satu ranjang tapi tidak satu selimut. Prinsip dasar hubungan suami istri. Permaisuri bilang benar atau salah? Salahku. Mengingat ini pertama kalinya, aku maafkan kamu. Lain kali, harus lebih hati-hati. Baik, ingat. Bisa tolong permaisuri angkat kepala sedikit? Biar aku tarik lenganku kembali. Tanganku agak kesemutan. Bisa tolong permaisuri angkat kaki sedikit? Kakiku juga agak kesemutan. Kamu mandi dulu, aku siapkan sarapan. Kak ketiga dan kakak ipar, kalian. Keadaan khusus. Semua mengerti. Kak ketiga, sudah 5 tahun. Akhirnya kamu berhasil melewati kesulitan. Selamat ya. Pangeran Han dan Permaisuri berjasa menangani wabah, Kaisar mengadakan pesta istana. Untuk menyambut kedatangan Pangeran Han dan istrinya. Babao Yoyo, jangan buru-buru. Ayah dan ibu sebentar lagi sampai. AO per tanker. Ibu, Pelan-pelan, hati-hati tangga. ibu, Yoyo sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukan kalian. Ayo, Ayah juga memeluk Yoyo. baik. Aduh tajam. Kak ketiga, kamu bagaimana sih? Lihat. Cucuku yang manis sampai tertusuk. Datang. Menghadap ayahanda. Baik, kalian sudah bekerja keras, silakan duduk. Adik ketiga dan istrimu, kali ini meninggalkan ibu kota. Ayahanda sangat khawatir. Tak disangka kalian kembali begitu cepat, sepanjang perjalanan ini. Apakah ada petunjuk dari orang bijak? Pangeran Mahkota dengan sepatah kata, bantuan orang bijak ini menghapus semua jasa Chu Han Xiao, mimpi. Ayahanda. Ayahanda tidak tahu, kali ini bantuan bencana di kota Luo sangat sulit. Benar. Ya. Kalian memang sudah bekerja keras kali ini. Ayahanda, yang kumaksud bukan kami, tapi rakyat kota Luo. Ayahanda, banjir di kota Luo karena ada yang korupsi uang bantuan. Menyebabkan rakyat tidak punya makanan dan rumah, saling menukar anak untuk dimakan. Akhirnya memicu wabah, banyak korban jiwa. Ternyata begitu, ada hal seperti ini. Ayahanda, orang itu tidak hanya membiarkan korban bencana mati, tapi juga menghasut korban bencana di mana-mana, berusaha menghalangi aku dan pangeran memberi bantuan. Apakah sudah ketahui siapa pelakunya? Orang itu adalah Pangeran Mahkota. Ternyata Pangeran Mahkota. Ayahanda, ini fitnah. Adik ketiga, kau punya bukti? Pangeran Mahkota, semua penasihatmu sudah mengaku. Ayahanda, uang bantuan bencana kali ini sekarang ada di Istana Timur. Ini. Ayahanda, hebat sekali Pangeran Mahkota. Hanggawo, segera pergi ke Istana Timur untuk menyita uang bantuan dan bawa Pangeran Mahkota kembali. Dikurung di Istana Timur, tidak boleh keluar tanpa perintah. Ayahanda, jangan perlakukan anakmu seperti ini. Ayahanda, anakmu tahu salah. Ayahanda, Pangeran Han. Kalian berdua berjasa dalam bantuan bencana kali ini, juga menemukan kebenaran. Patut diberi hadiah. Ayahanda, anakmu tidak perlu hadiah, hanya berharap kasus kota Luo kali ini bisa menjadi pelajaran bagi para pejabat, semoga penderitaan ini
Tidak akan menimpa rakyat Dayo lagi di masa depan. Babao juga harus membantu. Selama ini, aku fokus membina pangeran mahkota. Tapi mengabaikan Xiao Er. Ayo. Pelan-pelan. Babao dan Yoyo sudah tertidur. Bawa mereka ke pavilion Lancui. Hati-hati. Baik. Pandren, Minggir. Pangeran, istri setiap hari bersembahyang. Berdoa agar Anda dan Permaisuri kembali dengan selamat, sekarang harapan itu terwujud. Hamba sangat berterima kasih. Pergi. Hamba akan berdoa setiap hari ke depan untuk membayar nazar kepada Buddha. Selir-selir. Di mana Pangeran? Pangeran dan Permaisuri sudah lama kembali ke Lancuiju. Ini benar-benar seperti membawa pisau cukur ke kuil, mencari masalah. Ayah hebat sekali. Ayo Yoyo. Babao, tidak apa-apa. 3 pendekar, bukankah kita harus sarapan? Ibu. Ayah, boleh memeluk ibu sambil berlatih kungfu? Boleh saja. Boleh apa boleh? Tidak boleh. Ayah hebat sekali. Chuhan Xiao, jangan nakal, lepaskan aku. Permaisuri tadi bilang hamba tidak bisa. Bisa, kamu bisa. Tidak ada yang lebih bisa darimu, oke? Cepat lepaskan aku. Kamu bisa. Sejak 2 anak liar ini muncul, Pangeran benar-benar mengabaikanku. Bibi benar, aku harus segera menyelesaikan pernikahan dengan Pangeran. Asalkan aku punya anak, pasti bisa menarik hati Pangeran. Hamba memberi salam kepada Pangeran dan Permaisuri. Ruing, bawa 2 tuan kecil. Turun dan ganti baju. Kamu datang untuk apa? Pandren, mengirim kakak ke Luocheng, hamba kurang pertimbangan. Meski hamba ingin menyelamatkan rakyat Luoyang, tapi lupa memikirkan keselamatan kakak, mohon Pangeran dan kakak. Berikan hamba kesempatan untuk menebus. Adik mau menebus bagaimana? Daftar ini adalah semua harta hamba. Hamba rela memberikannya kepada kakak. Pangeran mau bagaimana? Hamba tidak suka keramaian, ke depan tanpa perintah hamba. Jangan datang lagi ke Lancuiju. Pandren, Mundur. jah. Aku sudah merendahkan diri sampai begini. Mengapa Pangeran masih begitu dingin padaku? Semua karena Emulan si jalang ini yang membicarakan keburukanku pada Pangeran. Emulan, kamu tidak membiarkanku tenang. Kamu juga jangan harap tenang. Adik, hati-hati di jalan. Tidak perlu antar. Pangeran, Emu Jinro ini kan cantik sekali. Pangeran tidak tahu cara menghargai wanita. Aku hanya peduli pada orang yang kusayangi.
Yang lain, tak perlu mengerti, juga tak ingin mengerti. Pangeran dan Permaisuri. Nyonya tua dari Istana Negara mengirim pesan, istri Pangeran Negara tidak enak badan. Mohon Permaisuri dan Selir kembali ke istana untuk merawat. Nyonya tua ini selalu tidak menyukai pemilik tubuh asli dan ibunya. Tapi kali ini dia menyuruhku dan Emu Jinro kembali bersama untuk merawat. Aku ingin tahu, apa maksud tersembunyinya? Pelan-pelan. Yunlan. Attic. Pangeran, Yunlan sifatnya sulit. Tidak seperti Jinro yang lembut dan penurut. Kejadian tahun lalu, saya mewakilinya meminta maaf pada Paduka. Baru bertemu sudah meminta maaf untukku. Nenek pemilik tubuh asli ini sungguh pandai menyematkan kesalahan padaku. Permaisuri sangat baik. Kejadian tahun lalu hanyalah salah paham, jangan dibahas lagi. Sedangkan Selir, apa haknya untuk dibandingkan dengan Permaisuri? Ayah, Ibu, bagaimana kabarnya? Anakku. Lapor pada Permaisuri, dokter bilang Nyonya sudah membaik. Ayah, meski sudah menikah, aku tetap putrimu. Terlalu sopan malah jadi tidak akrab. Ibu, lihat, kan ku bilang Yunlan meski sudah menikah. Tetap anak baikku. Tapi ibu bilang, Yunlan tidak suka dekat dengan kita. Suruh kita jaga jarak. Dengar adik mau pulang, kakak semalaman membersihkan kamarmu. Hingga bersih 3 kali. Aku juga. Aku semalaman mencukur janggut. Karena ibu tidak enak badan, aku akan menjengwanya dulu. Anakku, baiklah. Ayo pergi. Ibu, tenang, Ibu sudah mengatur semuanya. Tidak baik, Nyonya. Nyonya, Jia. Darahnya berkurang, nadinya lemah. Jika aku terlambat sedikit, ibu kandung pemilik tubuh asli sudah tewas. Tidak, aku sudah di sini cukup lama. Tapi tidak ada yang mengikutiku. Juga si nenek itu, seolah sengaja ingin kusadari ada yang tidak beres di kamar. Nyonya, mengapa kau pergi begitu saja? Apa yang kau lakukan? Hati-hati. Naonya, Naonya. Yunlan, apa yang terjadi? Ibu, dia, Bagaimana bisa Nyonya seperti ini? Dokter pagi tadi masih bilang. Kondisi ibu sudah membaik, baru beberapa jam kemudian. Bagaimana bisa? Ini pasti kakak perempuan, dia yang membunuh Nyonya. Kurang ajar. Berani menuduh Putrihan? Kau tidak ingin hidup lagi? Hamba tidak berbohong, dokter bilang Nyonya butuh istirahat total. Tidak boleh kena angin, tapi kakak perempuan membuka jendela dan mematikan asap pengobatan. Kau durhaka yang tidak tahu balas budi. Bahkan tega membunuh ibumu sendiri, perbuatan terkutuk. Paduka, Emu Yunlan melakukan hal
yang lebih kejam dari binatang, tidak pantas jadi putri Han. Mohon ampuni nyawanya, cukup cerai saja dia. Saya akan antar dia ke biara, biar bertobat seumur hidup. Menebas dosanya. Nyonya, sudah mengatur akhir hidupku ya. Jangan salahkan nenek tega, kalau tidak didisiplinkan lagi. Suatu hari kau akan buat masalah besar, Paduka. Saya akan suruh siapkan tinta dan kuas. Paduka pasti sudah tidak sabar ingin menceraikan istri ya? Baiklah. Biar terlihat Paduka tegas menghukum keluarga sendiri. Aku tidak pernah tahu apa itu tegas pada keluarga. Aku hanya tahu membela keluarga bukan kebenaran. Yunlan, aku percaya padamu. Nenek, sebenarnya bagaimana ibu mertua meninggal? Aku akan selidiki, jika ada yang berani lagi menuduh putriku, tidak akan kumaafkan. Kamu. Hantu. Hantu. Ibu, Nyonya. Yunlan. Ibu, ini aku. Yunlanku tidak apa-apa. Dulu Mu Jinro bilang Yunlan. Dikurung Paduka di barat, hidup tak mati tak. Kukira aku yang mencelakakannya, lalu putus asa. Ingin mati saja. Nyonya, kamu. Aku tidak mati? Aku masih hidup, mengecewakanmu ya? Tapi, sakit ini membuatku mengerti banyak hal. Kasturi dan Zelan bekerja sama, efeknya berlipat ganda. Pendarahanku tak kunjung sembuh. Dupa yang kau beri ini sangat berjasa. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan, hamba dengar nyonya susah tidur tiap malam. Jadi suruh buat dupa, supaya nyonya bisa tidur nyenyak. Selana apa? Hamba tidak tahu itu apa. Apakah mungkin dokter yang memeriksa nyonya yang melakukan ini? Kakak, adik, tolong kalian berdua pergi bersama Ruing untuk mengundang dokter yang memeriksa ibu. Baik. Putri, dokter yang memeriksa Nyonya Istana, telah bunuh diri karena merasa bersalah. Hanya meninggalkan surat penyesalan. Dokter Fang ini ternyata karena menggoda pelayan. Dilihat oleh nyonya, takut nyonya menuntutnya. Jadi diam-diam meracuni, sungguh keji. Kalau semuanya salah paham, ya sudah lupakan saja. Nenek, Ibu, Lius hilalai sehingga Nyonya hampir celaka. Menurutku urusan rumah, tangga sebaiknya dikembalikan ke tangan Nyonya. Ayah Yunlan memalukan, meminta beberapa bibi untuk membantu ibumu. tentu, aku akan mencari orang yang tepat untuk membantu ibu mengurus rumah tangga. Pulang ke rumahmu sendiri, mulai sekarang makan vegetarian dan berdoa untuk mendoakan Nyonya. Sedangkan Jinro, kau harus patuh pada aturan selir. Layani pangeran dan putri dengan baik. Jangan mudah kembali ke istana negara. Ayah, Tuan. Ayah, apakah kau tidak menginginkan anakmu lagi? Dulu, kau bersikeras menikah sebagai selir di istana Han. Aku sudah bilang, seumur hidup aku tidak menganggapmu sebagai anakku. Anakku. Tuan, kau dan anak-anak baik-baik menjamu pangeran. Aku ingin berbicara sedikit dengan Yunlan. Pangeran, silakan.
Yunlan, bagaimana kabarmu selama ini? Ibu, tenang saja, aku baik-baik saja. Kali ini anakku datang menemui ibu. Tidak membawa Babao dan Yoyo. Nanti beberapa hari lagi, akan kubawa mereka kembali. Untuk menemui nenek mereka. Babao dan Yoyo. Mereka adalah anak-anakku, sepasang anak kembar. Sudah berusia 5 tahun. Karena tidak cocok dengan nasib pangeran, terpaksa aku berpisah dengannya. Dan tinggal di Taman Barat bersama anak-anak selama beberapa tahun. Sekarang nasib anak-anak sudah kuat, tidak perlu lagi menghindar. Begitu rupanya. Tidak heran selama ini aku tidak mendapat kabarmu. Anakku, 5 tahun ini kau menderita. Ibu, jangan khawatir, semuanya sudah berlalu. Oh ya ibu, ibu adalah murid langsung dari Dewa Pengobatan Tangan Hantu. Menguasai ilmu pengobatan, dan tahu bahwa dupa itu bermasalah. Mengapa tidak segera mengatakan? Membiarkan Nyonya Liu meracuni dirimu sendiri. Dulu ibu yang menyarankanmu menikah ke istana pangeran, tapi di malam pernikahan. Kamu malah dikurung di pavilion barat. Aku memohon tapi tidak ada hasil. Tidak bisa menyelamatkanmu, akhirnya putus asa untuk hidup. Hanya ingin mati. Ini yang membuat Nyonya Liu mendapat kesempatan. Ibu, hari ini melihatmu baik-baik saja. Akhirnya hati ibu yang gelisah ini bisa tenang. Ibu, ini salah anakmu, membuat ibu khawatir begitu banyak. Tenang, sekarang aku benar-benar hidup dengan baik. Ibu harus menjaga kesehatan, cepat sembuh. Menurutku Nyonya Liu tidak seberani itu. Hal ini pasti ada hubungannya dengan nenek. Tapi mengapa tadi ibu menghentikanku, tidak membiarkanku menyelidiki lebih jauh? Ayahmu orang yang paling berbakti. Aku juga tidak ingin menyusahkannya, biarkan saja masalah ini. Jika ada lagi next time, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Emil Yunlan, aku menjadi dirimu, mulai sekarang. Keluargamu akan kujaga. Pangeran, aku merasa kamu agak aneh hari ini. Tiba-tiba teringat kehidupan di istana saat kecil. Sang ibu suri tidak menyukai ibuku, juga tidak menyukaiku, jadi aku dan ibuku hidup sangat sulit. Kemudian aku berjasa di medan perang. Ibuku naik pangkat menjadi selir, hidup baru perlahan membaik. Apa saja ibu suri menyuruh menikahi Emil sebagai istri utama? Dia ingin menghinamu. Ingin membuat kami bersaudara saling membunuh, mengacaukan rumah tanggamu. Sudah berlalu. Tunggu, apakah kita lupa sesuatu? Apa? Emil Jinrou, saat kita pulang. Tidak menyuruh orang memanggilnya kan? Dia masih di kediaman Adipati. Tidak apa, dia juga tahu jalan. Kalau begitu biarkan saja. Kita ke istana dulu. Jemput Babao dan Yoyo. Kalau tidak, sampai malam ayah tidak akan melepas mereka. Hem. Bau apa ini? Sangat harum. Pangeran hari ini sudah lelah, cepat istirahat. Hati-hati di jalan. Haus? Minum teh dulu sebelum pergi. Ayo. Ibu, tangan Yoyo sakit. Aku lihat. Tahan ya. Babao, kamu tidak apa-apa? Kakak jangan takut, Yoyo sudah tidak sakit lagi. Ibu, tangan Yoyo.
Seperti roti kukus ketan hitam yang ditaburi gula. Ibu, ayah yang mengusir lebah jahat itu. Menyelamatkan Babao dan Yoyo. Ayah hebat sekali. Lebah kecil tidak perlu diperhatikan. Huajian, kamu temani Babao dan Yoyo. Aku bantu pangeran obati lukanya. Di mana yang tersengat? Banyak tempat, lihat. Aku lihat. Sakit sekali. Sudah, sakitnya hilang. Maaf. Biasa menghibur Yoyo jadi kebiasaan. Lebah-lebah itu, ada apa? Jangan-jangan kamu bawa Babao dan Yoyo. Mengganggu sarang lebah? Sepertinya ada yang sengaja membawa lebah masuk. Bau apa? Wanginya. Kamu jaga anak-anak, aku mau urus seseorang. Ini mau apa? Aku. Boleh urus orang. Tapi jangan pakai piyama pergi. Terima kasih ingatkannya. Sekarang, Yunlan dan dua anak sialan itu pasti sudah disenggat liba. Semoga parah sampai mati. Dia ternyata tidak apa-apa. Bau ini sama dengan yang kucium di Taman Barat. Ternyata aku tidak salah sangka. Kakak datang kenapa? Hari ini melihat Nyonya tidak sehat, adik sangat sedih. Pikir kakak pasti juga khawatir dengan kesehatan Nyonya. Tidak bisa tidur, sedang siapkan beberapa kantong wangi untukmu. Hanya mau kasih kantong wangi? Kakak, adik sekarang tidak punya apa-apa. Semua sudah kuberikan padamu. Mau siapkan hadiah mewah pun tidak mampu. Salah, kalau adik sungguh-sungguh bisa menulis kitab dengan darah untukku. Huajian. Alatnya sudah kusiapkan, tulis kitab dengan darah. Tidak perlu uang, juga lebih menunjukkan ketulusanmu. Sebarkan kabarnya. Ini juga akan membantu reputasi adik. Ini adalah langkah yang menguntungkan banyak pihak. Tapi, Kenapa adik merasa kurang? Tidak, bukan. Kalau tidak merasa kurang, maka salinlah kitab suci. Orang yang tidak sibuk akan mencari masalah, dan masalah bisa mendatangkan bencana. Adik, lebih baik kau tinggal di paviliun Fang Fei dan menyalin kitab suci. Tidurlah, tidurlah. Yunlan, kamu sudah kembali. Cuhan Xiao ini benar-benar pandai memanjakan anak. Aku. Masih sakit? Sedikit sakit, tidak apa-apa, aku masih bisa menahan. Pangeran cukup kuat, tapi hari sudah larut. Silakan, Pangeran. Yunlan. Aku lebih baik tinggal. Pangeran, hati-hati di jalan. Yunlan. Aku, jaketku sudah dilepas, Yunlan.
Lukaku. Pangeran, jangan lupa gunakan obat penghilang rasa sakit yang kubuat sendiri. Seharusnya tadi pura-pura pingsan, kurang strategi. Akan kubongkar suatu hari nanti. Pangeran, permaisuri hari ini menemui hamba dan meminta hamba menyalin kitab suci dengan darah. Pandran. Ini yang diberikan kakak permaisuri untuk menyalin kitab suci, banyak sekali. Bisa untuk menyalin beberapa kitab suci. Tapi demi pangeran dan permaisuri, hamba rela menyalin berapapun. Kalau begitu, salinlah lebih banyak. Ruing, ambil satu kotak kertas. Bawa ke paviliun Fang Fei Selir. Baik. Pandran. Tangan ibu harus dibungkus, kalau tidak akan dilihat lebah jahat. Dan akan menggigit Yoyo lagi. Baik, akan kubungkus untukmu. Sudah. Permaisuri Han, Kaisar mengutus hamba untuk menjemput dua tuan muda kembali ke istana. Aduh, tuan kecil ini. Baru saja digigit lebah. Aduh, lebah tidak tahu diri mana ini. Berani melukai putri kecil, lihat sampai seperti ini lukanya. Hamba akan segera mengutus orang kembali ke istana. Suruh semua tabib istana bersiap. Tidak perlu terlalu khawatir. Sudah seharusnya. Hamba mohon diri dulu. Tuan, Julian Pavilion Chemist and Pancuri. Pancurinium Mancuri. Obat-obatan yang ada di meja kasir, dan juga membawa beberapa bahan obat yang sudah diolah. Perkiraan. Ini adalah ulah pedagang yang iri dengan Zuyan Pavilion. Tenang, obat yang saya buat tidak bisa ditiru oleh sembarang orang. Jika tidak digunakan dengan benar, malah akan berakibat buruk. Ada satu hal lagi. Di seberang Zuyan Pavilion, baru dibuka Fang Fei Pavilion. Kebetulan, Fang Fei Pavilion juga menjual berbagai pil pemutih. Tidak hanya khasiatnya lebih baik dari Zuyan Pavilion, harganya juga lebih murah. Pelanggan Zuyan Pavilion sekarang semuanya pindah ke Fang Fei Pavilion. Baru saja obat Zuyan Pavilion dicuri. Lalu Fang Fei Pavilion tiba-tiba muncul. Ini pasti tidak sederhana. Huajian, suruh Jiang Li memantau Fang Fei Pavilion terus. Jika ada keadaan darurat, segera beritahu saya. Permaisuri De, lihatlah apa yang dilakukan putra dan menantumu terhadap cucu kesayangan Kaisar ini. Paduka sudah mengeluh 30-40 kali. Sebenarnya Paduka ingin apa? Yoyo hari ini tangannya terluka. Besok mungkin nyawanya terancam. Jadi Kaisar berpikir, Paduka ingin membawa Babao dan Yoyo ke istana untuk dibesarkan? Jangan bermimpi. Anak-anak masih kecil, tidak bisa jauh dari ibu mereka. kalau begitu, bawa Yunlan ke istana saja. Paduka, jangan-jangan lupa. Masih ada Xiao Er sebagai putra. Maaf pangeran, saya biasanya tidak tertawa, kecuali benar-benar tidak tahan. Tapi sorot matamu yang bersukaria. Tidak seperti itu. Saya tidak bersukaria, ini jelas ketulusan hati. Tidak kelihatan. Pangeran dan permaisuri, Kaisar memanggil. Putra dan menantu menghadap Paduka. Menghadap ibu permaisuri. Ibu, ibu. Ibu, lihatlah tangan kecil Yoyo. Bukan roti kukus ungu lagi, sudah berubah jadi kue kelinci putih. Ayah, hari ini menantu dan pangeran datang. Selain untuk menjemput Babao dan Yoyo, juga membawa hadiah untuk Paduka. Yoyo tahu, ini operasi mulut tanah. Bukan, adik, ini catatan tangan tabib suci. Ayo, nenek ajak kalian melihat bunga peoni. Nenek, hati-hati lebah jahat, sangat berbahaya. Bisa membuat tanganmu jadi roti kukus. Baik, jika lebah jahat berani datang lagi, nenek akan cambuk mereka sampai mati. Ayo.
Jadi anak yang baik ya? Yunlan, catatan medis ini. Pasti milik gurumu, dokter hantu kan? Ini juga warisan keluarga. Tidak perlu dibawa ke istana. Ayah, setelah bencana di kota Luo, menantu mengerti. Kekuatan satu orang itu terbatas. Orang yang bisa ditolong juga terbatas. Lebih baik catatan ini dipersembahkan kepada ayah, biar ayah menyebarkan resepnya ke seluruh negeri untuk kesejahteraan rakyat Yo. Kalau disebarkan ke seluruh negeri, keunggulan aliran dokter hantu akan hilang. Ayah, ilmu pengobatan mengajarkan, semoga dunia bebas dari penderitaan. Lebih baik obat berdebu di rak. Ini juga harapan menantu. Bagus Yunlan. Anak ketiga beruntung bisa menikahimu. Ayah benar. Hari ini pesta istana, semua tidak perlu kaku. Baik. Haduka, hamba ingin melaporkan Pangeran Handon Permaisurihan. Haduka. Belakangan ada toko baru bernama Fang Fei Ge, menjual obat. Yang sama persis dengan Suyan Ge, tapi harganya 20% lebih murah. Ini membuktikan Suyan Ge milik Permaisurihan. Menaikkan harga senaknya, menipu uang para istri pejabat. Permaisurihan ingin cari uang itu wajar. Tapi jangan anggap kami bodoh. Produk yang sama. Khasiat sama, Suyang Ye. 20% lebih mahal dari Fang Fei Ge. Ayah, menantu berbisnis prinsipnya, harga sesuai kualitas. Obat yang dijual Zuyan Ge, bukan sembarang orang bisa meniru. Begitu mudahnya. Paduka, hamba perkaya Permaisurihan. Tampaknya, banyak juga yang mau bayar lebih demi gengsi. Coba lihat wajah istri Menteri Hukum. Gatal sekali. Cepat panggil tabib. Paduka. Para nyonya dan nona yang bermasalah memakai bedak wajah. Yang membuat kulit bersih sempurna, tapi mengandung banyak timbal, bereaksi setelah minum anggur. Sehingga menyebabkan alergi. Ini pasti produk Fang Fei Ge? Pasti dari Fang Fei Ge? Mohon Paduka selidiki Fang Fei Ge, agar lebih banyak wanita tidak menjadi korban. Paduka, pelanggan Fang Fei Ge yang memakai produk mereka. Bermunculan gejala kemerahan di wajah, sakit perut, muntah-muntah, dan ketidaknyamanan lainnya. Rakyat marah. Mereka merusak Fang Fei Ge, masih berdemo di luar. Suru komandan pengaval istana menilidiki Fang Fei Ye. Yang mulia, semua ini ditemukan di paviliun Fang Fei. Yunlan, lihatlah barang-barang ini. Ada yang tidak beres? Ya. Obat-obatan ini menggunakan bahan-bahan berkualitas rendah, dan untuk meningkatkan efeknya, ditambahkan juga zat yang dapat menguras energi. Jika dikonsumsi terus-menerus, permukaan terlihat berseri, tapi sebenarnya merusak tubuh sendiri. Yang mulia, ampun. Paviliun Fang Fei bukan milikku. Itu milik selir MU. Resepnya dia yang berikan, uangnya juga dia yang keluarkan. Tidak, bukan aku, Yang Mulia, sungguh bukan aku. Bawa penipu ini pergi dan interogasi dengan ketat. Sedangkan MU Jinrou. Ayah. MU Jinro sebagai selirku. Berulang kali tidak menghormati permaisuri, memicu keributan. Kali ini karena cemburu, dia membuat kekacauan besar. Aku akan menceraikannya. Pangeran, jangan perlakukan hamba seperti ini, Pangeran. Chu Han Xiao akan menceraikan MU Jinro? Yang Mulia, kesalahan Jinro kali ini memang besar. Tapi dulu jika bukan karena Jinro memberikan obat ajaib, mungkin aku masih terbaring sakit sampai sekarang. Kali ini maafkan saja dia. Ayah, MU Jinro tidak boleh dimaafkan. Anakmu menghadap ayah dan nenek. Nenek, Mingfei ada hal penting. Sangat serius, ingin melapor. Hari ini cucumu bertemu orang yang menjual pil sakit kepala, sama persis dengannya.
Nenek konsumsi. Pil ini mengandung bubuk datura dan banyak zat yang menguras energi. Meski cepat bereaksi, tapi konsumsi jangka panjang akan membuat tubuh lemah. Bahkan bisa membuat orang menjadi bodoh. Lapor Paduka, pil ini memang sama dengan yang Anda gunakan. Dasar budak hina. Kau tahu membahayakan Ibu Suri. Bisa menghukum mati 9 generasimu? Tidak, bukan aku, Paduka. Aku tidak tahu obat itu bermasalah. Paduka, aku benar-benar tidak tahu. Nenek, hal ini memang tidak bisa. Sepenuhnya disalahkan pada selir Emu. Obat ini diracik dengan hati-hati. Dan ditambahkan banyak wangian untuk menyamarkan bau bahan-bahannya. Mungkin ini juga alasan mengapa bahkan Zhang Yuanzheng tidak mendeteksi masalah pada pil ini. Mu Jinru, Demi Mengermati Duke Xiao. Aku bisa memaafkan nyawamu, tapi hukuman mati dihindari, hukuman hidup tidak. Bawa Mu Jinro keluar dari aula. Hukum cambuk 80 kali, mulai hari ini diusir dari Istana Han. Bawa dia pergi. Yang mulia, aku hampir kehilangan nyawa karena dibunuh. Kamu hanya menghukum Jinro saja. Ibu Suri, yang dimaksud adalah pasangan Han Wang kurang disiplin. Cukup menyalin kitab suci 10 jilid, denda gaji setengah bulan. Kaisar, Ibu Suri tidak perlu lagi membela mereka. Ini sudah merupakan keringanan, tidak bisa lebih ringan lagi. sekarang Han Wang semakin populer. Jika nanti naik tahta, pasti tidak akan membiarkanku. Aku harus cepat mencari cara agar Kaisar mencabut larangan bagi putra mahkota. Menteri Hukum berulang kali menyebarkan kabar bohong. Menuduh istri Han Wang tidak bersih, sangat menjengkelkan. Lepaskan jubah resminya, buang keskibi ke perbatasan. Kaisar, Kaisar. Kasahanlah hamba, Kaisar. Kaisar, bawa dia pergi. Kaisar kasihanilah hamba, Kaisar. Kalian juga duduklah ya. Ayo. Kali ini terima kasih atas bantuan adik ipar keempat. Ini semua ide kakak ipar ketiga. Dia yang menemukan obat itu bermasalah, menyuruhku dan Anwang menyelidiki. Kamu membuat keributan besar. Hanya untuk mengusir Mu Jinrou dari istana. Tanpa dia, aku bisa bersama istri, sehidup semati. Mu Yunlan, dasar perempuan jalang. Adik ingin melampiaskan kata-kata, silakan. Lagi pula kamu akan dikirim ke biara Jizao. Bersama lentera dan Buddha kuno. Ayah tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Sayangnya keputusan ini dari ayah. Tidak mungkin, nenek akan menyelamatkanku. Nenek marah hingga pingsan, sudah tidak sadarkan diri. Sekarang beristirahat di pekarangannya. Mu Yunlan, dasar perempuan jalang. Mu Yunlan, kamu tahu kenapa aku sangat membencimu? Kita sama-sama anak ayah, tapi kenapa? Kenapa kamu bisa menikah dengan Han Wang? Sedangkan aku harus menikah dengan seorang pelajar miskin. Pernikahanku dengan Han Wang adalah hadiah dari mendiang kaisar, bukan permintaan ayah. Pelajar miskin yang kamu sebut, kamu tidak pernah mengenalnya kan? Orang miskin yang bahkan tidak bisa makan. Apa yang layak untukku ketahui? Kamu belum dengar. Kemarin, dia lulus ujian dan menikahi istri cantik. Sekarang sedang bahagia. Tidak mungkin, mana mungkin. Ayah tahu kamu tinggi hati, jadi memilih dengan hati-hati. Baru memilih pelajar ini, karena masa depannya cerah. Ditambah orang tuanya sudah meninggal. Kamu menikah bisa langsung jadi nyonya rumah. Dan dia juga lembut hati, bisa menerima semua kekuranganmu. Sayangnya, pandanganmu terlalu sempit. Meninggalkan jodoh yang baik ini, malah memilih menjadi selir di rumah orang. Kau bohong padaku, kau membohongiku. Mu Yunlan,
kau juga akan berakhir. Seperti keadaanku hari ini. Tidak, kau akan lebih sengsara dariku. 100 kali lebih sengsara. Zhu Hanxiao akan meninggalkanmu. 2 anak haram yang kau lahirkan itu juga akan mati tanpa kuburan. Adik, kau terlalu berisik. Kalau begitu, mulai sekarang jangan bicara lagi. Cuaca panas, biar kukipaskan angin untukmu. Sejak kapan pangeran menjadi begitu perhatian? Sejak kapan aku tidak perhatian? Aku akan pergi dulu menunggumu. Junlan. Ayah tahu, kali ini menyelamatkan Jinro. Tidak adil bagimu, tapi dia tetap anakku. Aku tidak bisa hanya berdiri melihatnya mati. Jika suatu hari kau membutuhkan, ayah bahkan rela hancur berkeping-keping untuk melindungimu. Ayah, aku tidak mau ayah hancur berkeping-keping. Aku hanya ingin ayah sehat walafiat, panjang umur. Mu Qingfeng, ayo pergi. Yunlan, sudah larut, kau juga pulanglah lebih awal. Jangan membuat pangeran menunggu lama. Baik. Sudah besar, masih menangis di depan anak perempuan. Tidak pantas sama sekali. Aduh, jangan terlalu keras, nanti tanganmu sakit. Kakak pertama, kakak kedua. Adik. Kami akan mengantarmu. Baik, terima kasih kakak pertama, kakak kedua. Ini, Tadi menunggu di pintu, bertemu dengan seorang kakek penjual bunga. Kupikir kau akan suka, jadi kubelikan untukmu. aku memang suka, terima kasih. Ngomong-ngomong, meskipun perbatasan utara sangat dingin, tapi saat sampai di timur laut, salju turun lebat, es membentang ribuan li. Jika beruntung, kita bisa menemukan bunga salju. Yunlan, maukah kau pergi bersamaku? Tidak apa-apa, jika tidak suka, kita bisa membawa Babao dan Yoyo ke lembah kupu-kupu di Baiyu. Saat bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan, pemandangan yang sangat indah. Zhu Hanxiao. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Aku ingin berjalan bersamamu, menikmati keindahan dunia. Maukah kau? Nanti kita lihat saja. Masih ada waktu, kita rencanakan pelan-pelan. Yunlan hati-hati. Ada apa? Aku merasa. Babao dan Yoyo sepertinya kenapa-kenapa. Paduka, di istana ada kabar, pangeran kecil. Hari ini jatuh ke kolam saat menikmati bunga, demamnya tak kunjung turun. Dengar kalau Babao tidak sembuh, aku akan penggal kepala kalian. Kakak. Ibu. Sini, Ibu. Babao, ibu di sini. Jojo bantu kakak tiap lekanya. Kakak jangan takut, Yoyo kuat. So lindungi kakak, ya. Ayah ibu, kenapa Babao bisa jatuh ke air? Babao dan Yoyo sedang menikmati bunga di tepi kolam. Tiba-tiba ubin di tepinya longgar. Babao baru saja lewat. Langsung terpeleset jatuh ke air. ayah, kalau bukan karena keahlian Yunlan. Mungkin hari ini Babao sudah. Perkara ini harus hamba selidiki tuntas. Hamba akan berikan keadilan untuk Babao. Hai,
Segera interogasi semua pelayan yang menjaga Babao dan Yoyo hari ini. Juga semua orang yang pernah mendekati kolam lotus akhir-akhir ini. Ayah, apa yang terjadi? Kemarin malammu hampir dibunuh orang. Nyawamu nyaris melayang. Masih tidak mau mengaku? Putra mahkota yang memberi hamba uang. Suruh hamba longgarkan ubin tepi kolam. Setelahnya, putra mahkota kirim orang bunuh hamba. Hamba lompat ke kolam. Baru bisa selamat. Hamba hina berani beraninya. Siapa suruhmu fitnah aku? Panggilan hana tua permaisurihan. Paduka, yang hamba katakan. Semua benar. Ini uang hadiah dari putra mahkota. Periksa saja di Banu. Pasti tahu siapa pemiliknya. Bagus sekali kau, putra mahkota. Sang ratu ibu menghargai kesetiaanmu. Mohon padaku bebaskan kamu dari istana timur. Baru beberapa hari. Perani menyentuh kukuku. Ayah, hamba. Sang ratu ibu tiba. Apa yang terjadi? Keributan apa ini? Sang ratu ibu datang tepat waktu. Aku akan turunkan dia dari jabatan putra mahkota. Ayah, jangan turunkan hamba. Ini nenek. Nenek yang bilang ke hamba. Anak Emma Juhansia adalah penggalang terbesarku. Dia suruh hamba singkirkan mereka sesuai rencana. Semua ini adalah perintah nenek Suri yang mulia. Diam kau. Pangeran mahkota, apa yang kau bicarakan? Bejenda Kaisar. Sepertinya pangeran mahkota sudah kehilangan akal. Untuk membebaskan dirinya dari kesalahan. Dia malah menyalahkan semua ini padaku. Ayah, nenek Gui adalah buktinya. Dia tahu segalanya. Nenek Suri, tolong aku. Kalau tidak mengaku sekarang, aku akan membunuhmu. Tidak. Aku akan bicara. Benar, itu Nenek Suri. Nenek Suri yang menyuruhku menyampaikan pesan pada Pangeran Mahkota. Menyuruh Pangeran Mahkota menghabisi 2 tuan kecil sesuai rencana. Baginda, Buddha tua licik ini pasti disuruh orang buat memfitnahku seperti ini. Baginda, meski aku bukan ibumu kandung, tapi aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Apa kau tidak percaya padaku? Nenek Suri, Babao dan Yoyo adalah anak kembar. Lambang kemakmuran dinasti Yo kita. Siapa berani menyentuh mereka? Aku tidak akan mengampuni. Kondisimu tidak baik, lebih baik tinggal di istana. Piris curhatlah. Bawa Nenek Suri kembali ke istana. Tanpa izinku, siapapun dilarang masuk atau keluar istana Cian. Bejenda. Baginda tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Tidak boleh. Pangeran mahkota membunuh cucu kerajaan, tidak layak jadi penerus. Mulai hari ini, dicabut gelarnya, diturunkan jadi rakyat biasa, dikurung seumur hidup di kantor keluarga kekaisaran. Konon Nenek Suri belakangan sering sakit kepala, menderita sekali. Tabib bilang umurnya tidak lama lagi. Sedangkan Pangeran Mahkota sejak diturunkan jadi rakyat biasa dan dikurung. Jadi gila. Sanggup puas melihatnya. Berani menyentuh anakku? Inilah akibatnya. Oh ya, bagaimana kabar keluarga Duk? Sejak hari itu, Nyonya tua jadi tidak waras, setiap hari berteriak-teriak. Mau naik kapal mencari anak bungsunya. Kemarin napasnya terhenti, lalu pingsan. Tabib bilang tidak ada harapan bangun. Sekarang kondisinya seperti orang mati hidup. Mari. Yunlan, sekarang semua sudah beres. Hanya urusan pernikahan kita yang belum pasti. Pernikahan apa? Aku masih berutang pernikahan resmi padamu. Aku ingin menebusnya. Chuhan Xiao, kau serius? Ya, aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu selamanya.
Aku ingin memberikan akhir yang bahagia untuk kita. Sembahyang pada langit dan bumi. Sembahyang pada orang tua. Sembahyang suami istri. Upacara selesai. Ayah boleh mencium ibu sekarang. Sayang. Sayang. Sayang dong. Udah dicium.